Belum juga upacara kebangkitan selesai, dia sudah dicap sebagai produk gagal. Jiang Yan memang kembali ke masa lalu 2,5 tahun sebelum kota Nanring hancur, tapi bukannya jadi jenius, dia malah dapat 2 kelas ampas peringkat F. Satu arena langsung menertawakannya. Padahal mereka tidak tahu kalau di kehidupan sebelumnya, Jiang Yan punya kemampuan tingkat dewa bernama modifikasi. Cukup dengan satu kata, dia bisa mengubah sampah jadi harta karun, bahkan senjata rusak jadi pusaka dewa. Dulu kekuatan ini menghancurkan hidupnya, jadi sekarang dia memilih menyembunyikannya. Saat semua mengejeknya sebagai peringkat F terlemah, dia perlahan tumbuh jadi monster tak terkalahkan. Kisah pun dimulai di Nanrin, tempat celah iblis raksasa muncul. Di dalam bus, sang protagonis tampak sangat tenang sementara gadis-gadis di sekitarnya heboh sendiri. Tiba-tiba saja, ekspresi pemuda itu berubah drastis karena terkejut setengah mati, seperti baru bangun dari mimpi buruk. Tengah ramainya bus, dia sadar telah kembali ke masa lalu. Jiang Yan ingat ini, hari kelulusannya untuk upacara kebangkitan kelas. Dia pun paham, kalau sekarang adalah 2,5 tahun sebelum kehancuran total kota Nanring, 12 tahun lalu, sarang iblis mendadak muncul di dunia manusia membawa kekacauan besar. Saat manusia mencoba melawan, senjata api dan bom nuklir tidak mempan. Tapi saat mendekati sarang, mereka mulai membangkitkan kemampuan tempur unik. Setelah 5 tahun pertempuran sengit, para awaken akhirnya berhasil menguasai pintu masuk sarang. Akibatnya, tatanan masyarakat manusia berubah total demi beradaptasi dengan kenyataan baru yang keras ini. Kini, setiap murid 18 tahun wajib pergi ke sarang iblis untuk kebangkitan. Kelas kreasi sendiri selalu dianggap yang paling ampas. Protagonis kita ingat betul kalau dulu dia membangkitkan kelas kreasi peringkat F. Untungnya, dia punya bakat rahasia modifikasi yang bisa mengubah rongsokan jadi harta karun. Di kehidupan sebelumnya, dia memamerkan kekuatan ini dan langsung dipanggil oleh para petinggi terkuat. Dia membantu memodifikasi nama barang dan perlengkapan tempur mereka menjadi pusaka tingkat dewa. Sayangnya, kemampuan sedahsyat itu malah membuat mereka takut dan mengurungnya demi kekuasaan. Malam itu, monster naga level 96 tiba-tiba muncul menyerang kota Nanring. Saat nyaris mati, dia memodifikasi kata kebangkitan untuk bereinkarnasi ke masa lalu, kembali ke masa kini. Bus mereka mulai mendekati stasiun, dan instruktur menyuruh semuanya bersiap. Disinilah kita melihat awal dari rencana besarnya. Dia hanya akan mengandalkan kekuatannya sendiri kali ini. Jiang Yan bersumpah tidak akan membocorkan rahasia modifikasi ini pada siapapun. Bus itu kini melewati zona terinfeksi yang dipenuhi energi magis pekat. Merahasiakan kekuatan ini adalah satu-satunya jalan untuk melindungi keluarga, teman-teman, sekaligus seluruh isi kota. Bagi dirinya sendiri, dia akan terus berlatih diam-diam. Mereka akhirnya sampai di markas asosiasi Hunter di Nanrong. Saat turun dari bus, beberapa murid tampak ketakutan jika mendapat kelas kreasi ampas. Namun, cowok bernama Yinting justru jadi pusat perhatian karena semua orang yakin dia akan mendapat kelas tempur. Tapi Yang Hongwei, teman sekelas Jiang Yan, menyahut bahwa itu tidak menjamin apa-apa karena si jenius sekalipun bisa mendapat kelas ampas. Sang guru kemudian mendekati protagonis kita dan memintanya untuk memimpin barisan di depan. Petugas menjelaskan bahwa mereka hanya perlu meletakkan tangan di atas bola kristal tersebut. Sesaat kemudian, petugas memanggil nama Jiang Yan dari sekolah menengah nomor 1 Nanrong untuk segera maju melakukan kebangkitan kelasnya. Jiang Yan melangkah dengan tenang, karena dia sudah tahu persis apa yang akan terjadi di masa depan. Dua siswi berbisik bahwa Jiang Yan punya bakat magis besar dan pasti akan mendapat kelas tempur hebat. Tapi gurunya cemas dan berharap muridnya tidak mendapat kelas kreasi ampas, sementara Yang Hongwei dan temannya mulai mengejeknya sebagai bocah miskin. Pemuda itu kini berdiri tegak di depan bola kristal raksasa bermuatan energi ungu. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung meletakkan tangannya ke bola kristal yang seketika bersinar, sangat menyilaukan. Boom! Pilar energi emas raksasa melesat tinggi ke langit dan membungkus seluruh tubuhnya erat-erat. Di udara, kata Tinker muncul pada layar holografik. Profilnya diperbarui, menampilkan nama dan kelas kreasi Tinker tingkat F miliknya. Seluruh penonton langsung terkejut setengah mati. Bahkan sang guru tidak percaya murid terbaiknya mendapat peringkat F. Dua perundung di sana langsung tertawa terbahak-bahak mengajak kelas kreasi yang sangat lemah itu. Yang Hongwei kegirangan setengah mati, karena setelah 3 tahun lamanya, dia akhirnya bisa melampaui rival beratnya.
Petugas berusaha menghibur dengan berkata bahwa kelas Tinker tidak terlalu buruk karena bisa menghasilkan uang lewat reparasi. Tiba-tiba, energi biru mengelilingi Jiang Yan saat memegang bola cahaya. Petugas berteriak kaget menyadari bola kristal masih bereaksi menandakan kelas ganda. Sang guru melongo karena kelas ganda sangatlah langka dan siapapun yang mendapatkannya pasti otomatis dicap jenius. Bersamaan dengan itu, gelombang energi yang jauh lebih dahsyat mulai berputar di sekeliling sang pemuda. Di luar dugaan semua orang, kata petani muncul di udara sebagai kelas keduanya. Profilnya kembali diperbarui, memperlihatkan kelas Tinker dan petani yang sama-sama peringkat F. Semua orang langsung melongo heran melihat bakat langka kelas ganda malah mendapat dua kelas paling ampas sekaligus. Perundung itu tertawa mengejeknya sebagai jenius gagal berkelas ampas ganda. Sang guru meratapi nasib muridnya yang kini menjadi kekecewaan besar. Sementara itu, Jiang Yan melangkah pergi tanpa memedulikan omongan sampah mereka. Dia sempat bertanya, apa dia memang tidak beruntung? Tapi kalian lihat senyum tipis itu, dia tahu persis kalau bakat bawaan miliknya ini sungguh tidak masuk akal. Kemampuan dewa itu bernama modifikasi, yang mampu mengubah satu kata saja pada nama barang ataupun keahlian. Sebagai contoh, jurus petani mempercepat pertumbuhan diubah total menjadi teknik kebangkitan luar biasa untuk memulihkan semua luka fatal mereka dengan sangat instan. Pemuda itu tersenyum percaya diri, karena bakat ini akan jadi kartu as terkuatnya. Dia berjanji akan menguasai peringkat pertama murid baru. Dengan tatapan tajam, dia bersumpah semua orang akan tunduk pada kelas tingkat F miliknya. Lagi pula, hadiah sumber daya bagi peringkat pertama sangatlah melimpah, dan akan membantunya tumbuh dengan cepat. Alur cerita membawa kita ke pangkalan latihan pemula, sebuah tempat aman bagi para pemula untuk menaikkan level mereka, sekaligus mendapatkan banyak sekali poin pengalaman demi berevolusi. Berhasil memecahkan rekor latihan ini, juga akan memberinya poin bonus turnamen provinsi, sekaligus jaminan masuk universitas terbaik. Karena itulah, rencananya bukan sekadar menyelesaikan latihan biasa, melainkan menghancurkan rekor yang ada demi mengamankan tempat di gerbang masuk. Petugas membaca data diri Jiang Yan lalu menggeleng heran melihat dua kelas kreasi tingkat F miliknya. Pria itu bertanya apakah dia yakin menantang Dungen sendirian, mengingat bahayanya kelas F, lebih baik bergabung dengan murid lain demi kesuksesan. Namun, protagonis menjawab penuh keyakinan dan meminta perlengkapan pemula. Petugas berbisik-bisik, mengira dia kesulitan menerima kenyataan hidup. Petugas akhirnya menyerahkan perlengkapan berupa pedang besi dan sepatu bot kulit. Pemuda itu ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia hanya mendapatkan pedang saja, jadi sepatu bot ini adalah bonus cuma-cuma. Pedang besi itu menambah 5 poin serangan, sedangkan sepatu bot meningkatkan kecepatan sebanyak 3 angka. Meski merupakan kebaikan dari mereka, Jiang Yan merasa dirinya masih sangat diremehkan karena kelas ampasnya. Sebelum melangkah masuk, petugas mengingatkan agar dia segera meminta bantuan ksatria jika kewalahan menghadapi kelinci liar. Dia hanya berterima kasih atas peringatan itu, lalu berbalik masuk ke Dungen dengan pedang di punggungnya. Begitu gerbang tertutup rapat, dia bergumam dalam hati, kalau sebentar lagi semua orang bakal dibuat melongo. Begitu di dalam Dungen, dia langsung memodifikasi barang miliknya. Pedang besinya berubah jadi baja, sementara sepatu kulit biasa kini berevolusi jadi sepatu angin berspesifikasi tinggi. Sambil menggenggam pedang baru itu, dia sebenarnya bisa mengubahnya jadi senjata suci. Namun, karena ada kamera pengawas di dalam Dungen, dia memilih bermain aman untuk saat ini. Lagi pula, dia sudah merasakan pahitnya akibat membocorkan bakat di kehidupan masa lalunya, dan tidak mau mengulangi kebodohan itu lagi. Biarpun barang level 1 dimodifikasi, tidak akan langsung jadi sangat kuat. Tapi untuk saat ini, rasanya sudah lebih dari cukup. Tempat latihan ini sendiri dibagi menjadi 3 zona utama, mulai dari area dasar, area tingkat lanjut, sampai area bos terakhir. Nah, disinilah keseruannya dimulai. Untuk memecahkan rekor gila dan dapat poin ekstra, dia harus merangsek ke area paling menakutkan demi menumbangkan Raja Kelinci Raksasa yang super kuat itu sendiri. Tepat di depannya, mulailah bermunculan kawanan kelinci level 1 dengan zirah kristal super keras di kepala mereka. Karena targetnya adalah mencapai level 5, dia harus membantai setidaknya 100 ekor monster imut, tapi mematikan ini. Tiba-tiba, seekor kelinci memekikkan genderang perang hingga memicu yang lainnya bersiap menyerang. Detik berikutnya, ratusan kelinci langsung menyerbu maju, siap mencabik-cabik tubuhnya tanpa ampun.
Si protagonis sangat sadar kalau dia baru bisa masuk ke babak berikutnya setelah menyentuh level 5, markas Serigala Siklon memang terkenal jadi mimpi buruk bagi pemula. Tapi bagi dia, itu tempat paling pas buat panen level. Tanpa membuang sedetik pun, dia langsung menerobos maju sambil mengayunkan pedangnya, menebas setiap kelinci yang berani mendekat. Dia yakin dengan menyapu bersih dunia ini, dia bisa langsung lompat ke level 10 sekaligus, apalagi setelah menyentuh level 10. Dia bakal membuka kemampuan tingkat dewa yang legendaris itu. Lewat kekuatan baru ini, dia bisa memanggil makhluk magis dan jadi jauh lebih perkasa di sela pertarungan. Dia teringat Yang Hongwei, rival masa lalunya yang pasti sudah membangkitkan kekuatannya sekarang. Sementara di arena luar, penguji mulai memanggil nama Yang Hongwei. Untuk menjalani ritual kebangkitan, si perundung ini tampak sangat gugup, tapi ambisinya cuma satu, yaitu mendapat kelas yang lebih hebat dari rivalnya agar bisa pamer. Saat dia menyentuh bola kristal, ledakan energi raksasa langsung terjadi di udara. Tulisan Berserker membara dengan sangat dahsyat, menandai bangkitnya kelas bertarung barunya. Profilnya menunjukkan kalau itu adalah kelas tempur tingkat E, membuat si tukang buli ini langsung kegirangan setengah mati. Murid-murid lain pun dibuat melongo, karena cowok yang selama 3 tahun selalu jadi nomor 2 ini, akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Sambil tersenyum sombong, dia memperingatkan semua orang kalau mulai detik ini, tidak akan ada lagi yang boleh memanggilnya nomor 2 di kelas 1 tingkat akhir. Sebab sekarang posisi puncak itu mutlak miliknya seorang, dengan bangga dia meneriakkan namanya, Yang Hongwei, dan mendeklarasikan dirinya sebagai satu-satunya penguasa nomor 1 yang baru di depan semua orang. Teman-teman penjilatnya pun langsung berkerumun memberi selamat sambil mengejek kalau Jiang Yan tidak akan punya harapan untuk menandinginya. Si jenius baru ini lalu celingukan mencari keberadaan si beban kelas F itu, merasa dia harus melihat kejayaannya sekarang. Salah satu anak buahnya menyahut kalau dia melihat sang protagonis pergi ke basis pelatihan pemula sendirian. Akhirnya, si pembuli memutuskan menyusul ke sana bersama gerombolannya dengan alasan ingin membantu. Padahal aslinya, dia cuma ingin tertawa puas melihat kegagalan Jiang Yan di sana. Sang guru langsung teringat perjuangan keras si pemuda yang sering belajar sampai larut malam di kelas. Sementara itu di dalam dunia, dia mulai memasuki area hutan lebat dan heran kemana perginya para monster. Guru itu juga membayangkan sosoknya saat berlatih keras di ruang sihir demi melewati tantangan tersulit di level tertinggi. Kembali ke arena, seorang pemuda misterius bergumam kalau kelas F sekalipun tidak akan pernah bisa membatasi rival lamanya itu. Pemuda ini adalah Wang Haofan, peringkat 2 sekolah di bidang seni dan sastra yang hanya kalah dari sang protagonis. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang lebih tahu seberapa keras perjuangan mati-matian pemuda itu untuk menjadi yang terbaik selain dirinya. Hal itu langsung membawanya bernostalgia ke masa final tahun pertama, saat mereka berdua bertarung sengit di dalam gedung olahraga. Hari itu, dia benar-benar dibuat kagum oleh kegigihan luar biasa milik sang protagonis. Kini, menyadari gelagat buruk Yang Hongwei, dia memutuskan langsung menyusul demi melindungi rival berharganya. Bagi dia, rival yang diakuinya itu hanya boleh dikalahkan oleh dirinya sendiri, dan siapapun yang berani menyentuhnya harus berhadapan dengannya dulu. Sementara itu di dalam dungeon, Jiang Yan mulai kelelahan karena memancing dan membantai 100 monster sekaligus ternyata sangat menguras tenaga. Sambil duduk santai di tumpukan kelinci, dia hanya butuh 1 raja kelinci untuk naik level. Tiba-tiba, monster raksasa dengan pelindung kristal muncul di hadapannya. Masalahnya, pemuda itu sedang menderita luka dalam dan masih tertahan di level 4 dengan 94% pengalaman. Kelinci raksasa itu pun langsung bersiap menerjang sekuat tenaga demi menghabisi sang petualang dalam sekali pukul. Lewat lompatan dahsyat, monster itu melesat ke arah sang protagonis dengan kepala kristal yang diselimuti kobaran api membara. Dia tahu betul kalau memaksakan diri bertarung jarak dekat secara langsung, dia pasti akan kalah dalam pertarungan yang tidak seimbang ini. Tapi tunggu dulu, lihat cara cerdik, dia memanfaatkan jurus serudukan api sang raja kelinci. Tepat seperti yang kita duga, pemuda ini langsung mengaktifkan kemampuan modifikasi andalannya untuk membalikkan keadaan dalam sekejap mata. Dia mengubah serudukan api menjadi teknik ledakan kepala yang mematikan. Detik itu juga, kepala sang raja kelinci mulai menyala terang dan bersiap meledak. Boom, ledakan raksasa langsung terjadi seketika.
menyapu bersih area sekitarnya dalam pertunjukan cahaya yang sangat silau. Sang protagonis pun sukses naik ke level 5 dan tersenyum tipis, merasa kalau trik peledakan diri ini ternyata cukup berguna juga. Sementara di luar, layar besar tiba-tiba mengumumkan rekor baru Jiang Yan, yaitu 26 menit 9 detik. Semua orang syok karena rekor lama jauh lebih lambat. Si tukang buli tentu saja tidak mau percaya. Dia langsung berteriak menuduh kalau cowok dengan 2 kelas F murahan itu pasti berbuat curang. Dia berpikir kalau tuduhan kecurangan ini akan benar-benar menghancurkan reputasi rival lamanya itu sampai berkeping-keping. Makanya, Yang Hongwei memantapkan hatinya untuk membongkar kebohongan besar ini sendiri dan mempermalukan sang protagonis di depan umum. Di dalam Lumiere, sang protagonis memanfaatkan kemampuan pemulihannya untuk menyembuhkan seluruh lukanya tanpa sisa. Dia sadar betul kalau bos di tahap berikutnya adalah seekor serigala raksasa yang kekuatannya jauh berkali-kali lipat dibanding kelinci tadi. Raja Serigala Siklon sempat menyiksanya dengan sangat kejam di kehidupan masa lalu. Kini, sudah saatnya bagi dia untuk menagih kembali semua utang darah tersebut lengkap dengan bunga-bunganya sekalian. Dia pun tiba di markas Serigala Siklon, zona neraka yang ditakuti para pemula. Di sini, monster biasa berlevel 6 hingga 9, sedangkan rajanya sudah menyentuh level 10. Kalau ada anak baru nekat masuk ke sini, mereka pasti bakal pulang babak belur, karena kekuatan serigala ini sangat tinggi, tapi tentu saja hadiah yang ditawarkan juga luar biasa melimpah. Siapapun yang mampu bertahan akan panen poin melimpah, bahkan mengalahkan rajanya bisa langsung mendongkrak level ke-10. Padahal biasanya, murid baru butuh waktu 10 hari penuh untuk mencapai level tersebut. Tapi menyapu bersih markas ini dalam sekali jalan akan langsung menaikkan level ke-10 sekaligus membangkitkan kemampuan bawaan kedua milikmu. Ditambah lagi, petualang juga akan mendapatkan izin resmi untuk berburu sendirian di alam liar, syarat mutlak agar bisa jadi lebih kuat. Itulah kenapa penguji Dongyeon sempat bertanya, apakah dia benar-benar serius. Karena biasanya tempat ini hanya dimasuki tim beranggotakan 6 orang berlevel 8 atau 9. Dia ingat ada seorang jenius berkelas A yang pernah mencoba nekat dan berakhir luka parah hingga gagal ikut ujian masuk akademik. Makanya, dia heran kenapa pecundang dengan 2 kelas F seperti sang protagonis malah sengaja mencari mati di sini. Jiang Yuan sangat menghargai kepedulian penguji tersebut, namun dia menegaskan kalau keputusannya sudah bulat dan tidak akan pernah mundur selangkah pun. Si penguji yang kesal langsung menyahut kalau dia tidak peduli lagi, dan jika bocah itu memang ingin celaka, dia tidak akan melarangnya masuk. Meski terus dipandang sebelah mata, pemuda itu tentu tidak akan menghentikan langkahnya hanya karena gonggongan anjing liar di pinggir jalan. Begitu menapakkan kakinya di arena, segerombolan serigala Siklon langsung muncul, melolong panjang dan bersiap melancarkan serangan bersama. Tanpa rasa takut sedikit pun, sang protagonis justru berlari kencang menerjang kerumunan monster itu untuk memulai pertempuran agungnya. Sambil menggenggam pedangnya yang bersinar terang, dia bergumam dalam hati kalau ini saatnya bernostalgia dengan menguji kembali kekuatan dari teman-teman lama di depannya. Dari atas, sang pengawas memperhatikan lalu menyebut pemuda itu monster langka yang sangat tidak biasa. Dia mengira si anak baru ini cuma terlalu percaya diri dan konyol karena nekat menerobos kawanan serigala. Lewat gerakan cepat, pemuda itu membantai para serigala dan mendapat 10 poin XP tiap kali menjatuhkan musuh. Pengawas itu melongo melihat kemudahan ini. Apalagi si bocah bahkan tidak memakai skill kelasnya sama sekali. Sambil keringat dingin, pengawas itu heran. Apa anak bermodal 2 kelas F ini adalah seorang jenius besar. Tak lama kemudian, area itu dipenuhi jasad monster dan Jiang Yan tampak santai bersandar di atas tumpukan mereka. Menyaksikan pemandangan gila itu, sang pengawas langsung bungkam dan paham kalau anak ini adalah monster berbakat sesungguhnya. Malu banget, dia buru-buru pergi sebelum Jiang Yan melihatnya dan mempermalukan dirinya di depan umum. Akibat pertarungan hebat barusan, sang protagonis yang kini sudah level 9 langsung mengaktifkan skill kebangkitan biliknya. Jurusnya memulihkan stamina dan menutup semua luka seketika, tapi butuh biaya 100 poin mana. Dia sadar kalau para serigala ini jauh lebih merepotkan dibanding kelinci, baik dari kecepatan, kekuatan, maupun kecerdasan. Meski memakai kebangkitan, sisa ngilu akibat hantaman tadi masih terasa di badannya, tapi dia tidak peduli. Demi mengubah takdir barunya di dunia ini,
Rasa sakit sepele seperti ini sama sekali tidak ada artinya. Dari kejauhan, Sang Raja Serigala Agung pun menampakkan diri, menandai mulainya duel maut antar penguasa. Makhluk raksasa itu menyeringai memamerkan taring tajamnya, bersiap untuk babak penentuan terakhir di dalam dunia ini. Raja Serigala Badai level 10 ini memakai kekuatan angin agar terjangannya melesat cepat dan bertenaga. Dia dibekali dua kemampuan bertarung yang mematikan, yaitu kecepatan angin dan cakar bilah angin. Kedua teknik itu lumayan kuat, tapi tidak menyisakan banyak ruang modifikasi bagi sang protagonis. Memaksanya malah bisa memicu error sistem, jadi dia harus memutar otak mencari jalan keluar lain dalam situasi sulit ini. Nah, perhatikan baik-baik. Saat monster itu menerjang sekuat tenaga, pemuda kita justru memilih menyelesaikan duel dengan cara paling jantan. Dia membuka baju, memamerkan tubuh kekarnya yang siap berbenturan langsung dengan sang bos. Selain punya kemampuan tingkat dewa, protagonis kita ini memang yang nomor satu dalam urusan bela diri. Bermodal tenaga murni, dia maju adu jotos melawan sang Raja Serigala. Sementara di luar sana, Yang Hongwei dan komplotannya malah tampak teler hanya karena menghadapi segerombolan kelinci. Tiba-tiba seorang petugas muncul dan memarahi mereka karena nekat masuk area tingkat lanjut tanpa isi. Si perundung itu meradan, dia heran bagaimana bisa Jiang Yan menaklukkan Dunyan secepat kilat. Yakin kalau rivalnya berbuat curang. Dia menyuruh teman-temannya memburu si protagonis, tapi di layar besar, muncul pengumuman baru kalau Jiang Yan sukses menumbangkan Raja Serigala dan memecahkan rekor lagi. Yang shock, karena rekor sebelumnya adalah 1 jam 29 menit, dan sekarang dipangkas setengahnya. Dia langsung berlutut lemas, menatap layar, tanpa bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Dengan tatapan penuh dendam, dia bersumpah tidak akan memberi ampun pada rivalnya yang sudah curang secara terang-terangan. Dia pun mengajak anak buahnya pergi ke pangkalan Serigala Badai untuk menghancurkan nama baiknya. Di dalam arena, sang Raja Serigala terkapar tak berdaya setelah ditebas oleh pedang sang protagonis. Jiang Yan akhirnya menyentuh level 10 dan siap membangkitkan bakat bawaan keduanya yang sudah lama dinanti. Dia mendapat 2 skill baru, ketahanan fisik dan teknik lamanya, pencangkokan tanaman. Profilnya langsung diperbarui dengan kemampuan baru, memberikan apa yang selama ini sangat dia incar. Lewat senyum puas, pemuda itu mengaktifkan lagi kemampuan modifikasinya demi melancarkan rencana. 2 skill baru kini terpampang di layar modifikasi, siap untuk ditingkatkan ke tahap berikutnya. Dia mengubah pencangkokan tanaman menjadi pencangkokan universal. Sebuah skill hebat tingkat dewa. Teknik ini mampu menciptakan monster kontrak sihir yang membuat dirinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melalui skill ini, dia bisa menggabungkan 2 spesies berbeda untuk melahirkan bentuk kehidupan baru yang lebih unggul. Saat skill mencapai level 10, peluang keberhasilannya akan menjadi 100%. Berkat ini, monster sihir miliknya bisa mendapatkan kemampuan ras yang lebih kuat, lalu berevolusi. Bahkan menggabungkan 2 monster kelas A bisa melahirkan monster kelas S berdaya tempur luar biasa. Memakai gulungan penjinak hewan, dia bisa membuat kontrak-kontrak untuk mendapat peliharaan tempur yang loyal. Pikirannya melayang mengingat orang-orang berkuasa yang sempat memperalat dirinya di masa lalu. Karena kemampuan ini, kembali ke masa kini, meski tubuhnya dipenuhi bekas luka pertarungan, matanya memancarkan tekad kuat. Sambil memanggul pedangnya, dia melihat tumpukan serigala mati, lalu memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Tiba-tiba, sebongkah kristal sihir super mahal jatuh dari tubuh sang Raja Serigala sebagai jarahan langkat. Sayangnya, dia tahu semua aset di pangkalan latihan ini milik asosiasi, jadi tidak boleh diambil. Hanya setelah mencapai level 10 nanti, dia bisa pergi menjelajah luar di mana semua jarahan sah menjadi miliknya. Tiba-tiba rasa perih menyerang, membuatnya sadar kalau luka tubuhnya ternyata lumayan parah. Berhubung lukanya tidak mematikan, dia tidak bisa menggunakan kebangkitan. Sedangkan berobat ke rumah sakit terlalu mahal baginya. Tanpa modal uang, jalan terbaik adalah sengaja menusuk diri sendiri agar bisa hidup kembali. Sayangnya, para ksatria asosiasi berada di dekat sana. Jadi melakukan itu hanya akan memicu kecurigaan. Makanya, dia memutuskan mencari tempat sepi untuk memakai jurus kebangkitannya secara rahasia. Begitu melangkah ke arah pintu keluar arena, dia malah terkejut melihat kerumunan siswa sudah berkumpul di luar gerbang. Dia heran melihat kerumunan orang sebanyak itu yang tampak cemas menunggu sesuatu. Tiba-tiba di tengah keramaian, seseorang menunjuk ke arahnya
dan berteriak bahwa dialah anak baru yang memecahkan rekor. Sadar akan hal itu, dia paham kalau mereka adalah para kakak kelas yang penasaran dengan aksi hebatnya di Dunyan. Karena semua mata tertuju padanya, dia sadar mustahil memakai skill penyembuhannya di sana. Parahnya, lukanya makin berdarah sampai menembus baju, membuat situasi jadi makin sulit untuk disembunyikan dari kerumunan. Dia harus buru-buru pergi dari sini, tapi coba lihat itu. Tiba-tiba seberkas cahaya emas terang menyala di tengah kota, mengalihkan perhatian semua orang. Rupanya ada siswa yang membangkitkan kelas malaikat suci dengan sayap raksasa bercahaya benderang. Semua orang langsung heboh, karena itu adalah kelas pendukung tingkat S yang sangat langka di dunia. Sesaat kemudian, seorang gadis bernama Yao Xingyu dari keluarga terpandang Yao juga membangkitkan kekuatan luar biasa. Kerumunan makin geger, karena klan Yao adalah salah satu keluarga paling berkuasa di wilayah itu. Cahaya penyembuh milik sang gadis mengenai tubuh si protagonis, membuat seluruh lukanya menutup seketika. Gadis berambut ungu itu tampak mencolok di tengah kerumunan berkat pancaran aura kekuatannya yang menenangkan. Dia mendekat dan berterima kasih atas penyembuhan yang membuat lukanya membaik. Sebagai wujud balas budi, dia menawarkan jasa perbaikan senjata serta mengajaknya untuk bekerja sama di masa mendatang. Gadis itu tersenyum lembut lalu menerima tawaran itu demi perbaikan nanti. Sayangnya, ketenangan itu terusik saat Yang Hongwei dan komplotannya mendadak datang sambil berteriak menuduh Jiang Yan sebagai penipu. Yang Hongwei berteriak meminta masa agar tidak tertipu oleh si protagonis. Dia menuduh anak itu telah mencurangi rekor bermodalkan 2 kelas ampas berperingkat F miliknya. Siswa lain ikut terkejut karena kelas penciptaan tingkat F mustahil punya daya tempur. Si perundung berdalih hal itu mustahil terjadi kecuali Jiang yang memakai perlengkapan tempur super mahal. Sambil tersenyum mengejek, dia menanyakan apakah rivalnya memakai cara kotor karena tidak bisa menyainginya. Namun seseorang dari kerumunan menyahut kalau pemuda itu terkenal sebagai murid miskin di sekolah. Si rival langsung menuduhnya telah memalsukan status kemiskinan demi mendapat subsidi sekolah. Kerumunan mulai berbisik sinis, percaya kalau si pemuda memang telah menyalahgunakan program bantuan sosial itu. Dengan seringai tipis, sang protagonis menantang balik. Apakah rivalnya mau bukti nyata? Si perundung setuju dan menantangnya duel tanpa perlengkapan apapun demi membuktikan siapa yang benar. Gadis berambut ungu lekas melerai dan memintanya tidak terhasut jebakan konyol karena dia tidak perlu membuktikan apa-apa. Pemuda itu berterima kasih atas perhatiannya, meski tampaknya dia sudah mantap menerima tantangan itu. Sambil megang pedangnya, dia berbalik. Dia langsung menerima tantangan dari rival lamanya saat itu juga. Dia harus beresin ini, sekarang biar si perundung gak ngeganggu rencananya buat jadi lebih kuat. Tapi si rival malah ketawa remel, ngerasa konyol ditantang sama anak lemah, padahal dia sendiri itu petarung tangguh kelas A. Berbekal aura merah membara, dia ngaktifin skill berserker dan bersumpah bakal hancurin topeng si tokoh utama kita. Mereka berdua pun saling berhadapan di tengah lapangan, siap buat duel sengit yang bakal segera dimulai. Jiang yang kelihatan santai banget dan bilang, kalau auranya lumayan keren, tapi dia harap si rival bisa bertahan lama. Dia paham betul musuhnya cuma mau pamer kekuatan dengan ngandelin perbedaan kelas mereka. Tapi baginya, kelas lawan itu cuma hal sepele dan bukan sumber kekuatan sejatinya yang paling utama. Sambil masang kuda-kuda, dia ngingetin kalau orang kuat bakal tetap kuat meski tanpa kelas tingkat tinggi. Gak pakai lama, si perundung langsung nerjang Jiang Yan sekuat tenaga barengan sama aura merahnya di pinggir lapangan. Si gadis ngeliat dengan cemas, karena duel kelas A melawan kelas pembuat barang ini jelas gak adil. Jiang Yan cuma perlu menangin duel ini, dan ingat, kalau semua perlengkapannya sudah dia perbaiki sebelum pergi. Makanya dia santai aja bahkan sampai nyeker buat bukti gak pakai item apa-apa. Musuhnya teriak sombong sambil melayangkan pukulan maut, tapi coba kalian lihat Jiang Yan malah menghindar dengan sangat gampang dan mulus banget. Si rival shock berat dan makin naik darah, karena pukulannya yang harusnya telah malah meleset total. Dia pun langsung nembak berondongan pukulan cepat, gak percaya kalau Jiang Yan bisa terus-terusan menghindar. Dengan gerakan lincah, dia narik badannya buat ngehindarin semua pukulan itu, kayak perkara sepele. Tapi dia ngakuin sih, kalau kelas berserker tingkat A emang lumayan ngeri, dalam pertarungan jarak dekat yang cepat. Cuma masalahnya, sekuat apapun serangan gak bakal guna, kalau gak pernah kena sasaran. Dia langsung bilang, kalau asal mukul gitu cuma buang-buang tenaga.
apalagi dia sudah hafal semua pola gerakan musuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, Jiang Yan mendaratkan satu pukulan telak tepat di tengah dada rivalnya itu. Pas musuhnya lagi linglung, dia ngejek, kalau perundung payah kayak gitu gak bakal bisa baca gerakannya. Si perundung sampai batuk darat dan gak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan umum. Akibat hantaman keras itu, dia terpental ke belakang lalu tersungkur jatuh dalam kondisi kalah telak. Sambil berdiri gagar, Jiang Yan bilang ke semua orang kalau dia masih jauh di atas mereka. Kerumunan penonton langsung heboh dan melongo. Gak percaya ada kelas F bisa ngalahin kelas A berserker. Dia langsung tepuk tangan dan beralasan karena urusannya sudah beres. Dia gak mau buang waktu lagi di sana. Sambil jalan pergi, dia mikir harus segera ke area liar buat nyari beberapa perlengkapan bagus dulu. Berkat kemampuan modifikasinya, nyari item dewa gak bakal jadi masalah besar buat dia sekarang. Makanya dia mutusin buat nyari lapak pedagang kaki lima demi beli beberapa peralatan murah buat dia modifikasi. Tapi pas dia sadar isi dompetnya tipis banget. Jangankan beli, dilihat aja rasanya susah. Nah, di saat dia lagi meleng, tiba-tiba ada kepalan tinju melesat cepat mau nyerang dia dari belakang. Lewat instingnya yang tajam, Jiang Yan langsung sadar ada bahaya dan bersiap buat ngebalas. Tanpa perlu nengok ke belakang, dia tinggal angkat tangan dan nahan tinju itu dengan santai banget. Ternyata si penyerang adalah Wong Haofeng, orang yang tahu kalau Jiang Yan selalu juara satu seni bela diri 3 tahun berturut-turut. Cowok berambut ungu itu menyapa dan muji kehebatannya. Sambil tersenyum, Wong Haofeng melempar kaleng soda ke arah rival lamanya sebagai tanda persahabatan. Dia bilang kalau Jiang Yan gak beresin si perundung tadi, dia sendiri yang bakal turun tangan. Baginya, cuma Jiang Yan satu-satunya saingan yang dia akuin, bukan pecundang kayak yang Hong Wei. Tapi dia juga sadar kalau sahabatnya itu sama sekali gak ngeluarin kekuatan penuh pas tanding tadi. Duel legendaris, kejadian ini bikin mereka ingat kembali masa-masa kelas 1 SMA dulu. Hari itu, si rambut ungu ngakuin kekalahannya secara sportif di arena pertarungan. Jiang Yan pun ingat kalau sejak saat itu, rivalnya ini selalu menyerah tiap tahun bahkan tanpa bertarung sama sekali. Makanya dia nanya, apa cowok kayak itu sengaja ngalah biar beasiswanya bisa diambil orang lain? Tapi Wong Haofeng ngebantah dan ngaku kalau sebenarnya dia cheat duluan pas ngelihat tatapan mata rivalnya yang ngeri banget. Jiang Yan lalu nanya apa dia bakal menyerah lagi di turnamen nasional mahasiswa baru tahun ini. Dengan tatapan penuh tekad, cowok itu negasin kalau kali ini dia pasti bakal menang. Sambil senyum menantang, dia janji bakal tarung habis-habisan di turnamen besar nanti. Kedua rival ini pun bersulang memakai kaleng soda mereka, mengikat janji buat duel maut yang akan datang. Sahabatnya lalu melempar 2 kartu dan nawarin uang 2000 koin buat beli panduan cincin kecepatan serigala topat. Sambil pergi, dia ngingetin Jiang Yan buat cepat kirim barangnya, dan Jiang Yan langsung nyimpen nomor kontaknya. Sambil ngeliatin temannya pergi, Jiang Yan setuju sama tawaran tadi dan bersiap ngelakuin rencana berikutnya. Sambil tersenyum, dia berjanji bakal selalu ingat budi baik ini dan membalasnya 10 kali lipat nanti. Berhubung kantongnya sudah tebal, sekarang dia akhirnya bisa pergi ke pasar kaki lima buat beli keperluannya. Dia pun menyusuri jalanan kota, penasaran harta karun luar biasa apa yang bakal dia temukan nanti. Sampailah dia di sebuah gang gelap yang dikenal sebagai pasar bawah tanah, tempat yang penuh rahasia. Dia tahu di sini harganya paling murah, tapi karena barangnya biasa saja, nyari yang bagus itu susah banget. Tapi dengan kemampuan khususnya, dia yakin nyari harta karun tersembunyi bukanlah hal mustahil. Di salah satu lapak, dia nemuin sebilah pedang meteorit yang dipasangi kristal serigala topan. Status pedang itu punya daya serang 60 poin, dengan daya tahan 72%, si penjual nawarin harga 18.000 koin. Padahal kalau mulus, bisa sampai 25.000. Jiang Yan lalu nunjuk pedang baja biru biasa, seharga 5.000 koin. Pedang itu punya daya serang 65 dan daya tahan 65%. Dia langsung nawarin kesepakatan. Dia bakal benerin pedang meteorit tadi dan imbalannya dia boleh bawa pulang pedang baja biru. Si penjual kaget dan ragu kalau anak ini bisa benerin senjata. Tiba-tiba, sistem berbunyi kalau skill pemulihan daya tahan Jiang Yan sudah aktif. Sambil megang bola energi di tangannya, dia bilang kalau target utamanya dari awal emang pedang baja biru, bukan pedang meteorit itu. Sambil fokus, dia bersiap nunjukin kekuatan kelas pembuatnya ke semua orang di sana. Lagi pula dengan kemampuan modifikasi, pedang baja biasa pun bisa dia ubah jadi senjata legendaris
Si penjual lalu nanya apa kelasnya, dan ngingetin kalau benerin daya tahan senjata itu tugas yang rumit. Jiang Yan jujur, kalau kelasnya cuma montir peringkat F, kelas pembuat barang yang dianggap remeh. Si penjual shock, karena dia sendiri yang pandai besi peringkat D aja, masih sering kesulitan ngelakuinnya. Pria itu ngambil pedangnya dan bilang meski dia paham soal senjata, dia gak bisa jamin perbaikannya bakal berhasil sempurna. Soalnya pas daya tahan senjata menyentuh angka 0, barang itu bakal langsung hancur berkeping-keping. Buat benerinnya, kita harus paham seluruh struktur dan aliran sihir di dalam senjata itu buat dibangun ulang. Makanya dia ngasih syarat, kalau perbaikannya gagal, Jiang Yan harus bayar 18.000 koin. Dari jauh, si gadis ngeliat dengan khawatir, karena pandai besi tingkat S di keluarganya pun gak sanggup ngelakuin itu. Jiang Yan buru-buru nyerahin pedangnya dan nyuruh si penjual buat lihat sendiri keajaiban di depan matanya. Dia ingat dulu pernah benerin artefak tingkat dewa. Dulu dia gila-gilaan ngelatih skill ini, biar hasilnya sempurna. Gak disangka, di dunia baru sekarang, kebiasaan ekstrem itulah yang justru jadi kartu as andalannya. Cahaya biru menyala terang pes, dia mulai proses pemulihan senjata. Benerin barang kelas teri kayak gini mah super gampang, tinggal merem juga beres. Semua orang melongo melihat aksi murid biasa dengan kemampuan setara master. Si gadis sendiri sampai terkejut, karena gak nyangka dia beneran sejago ini. Dia langsung mulangin pedangnya, yang sekarang sudah pulih total 100%. Si penjual pun minta maaf, karena sempat ngeremehin, dan muji kalau Jiang Yan adalah anak muda yang punya bakat luar biasa. Sesuai kesepakatan, pria itu menyerahkan pedang baja biru kepada si murid muda. Sang Yan berterima kasih, dan berpikir dia hanya perlu mengubah satu kata saja, untuk menjadikannya artefak legendaris. Detail pedang baja biru itu menunjukkan kualitas kelas E dengan serangan dan ketahanan senilai 65. Begitu dia mengaktifkan kekuatannya, senjata itu langsung bermutasi menjadi pedang pusaka King Hong tingkat dewa. Itulah pedang jenderal suci dari mitos kuno yang legendaris. Kini, dia bisa menabung 2.000 koin hasil keringatnya demi masa depan kuliahnya. Dia teringat adik perempuannya yang masih dirundung duka mendalam sejak kepergian orang tua mereka. Meski dia tahu adiknya bakal jadi sosok luar biasa kelak, saat ini si adik hanyalah gadis pemalu yang sangat tertutup. Tiba-tiba, sebuah suara akrab terdengar menawarkan kerja sama joki naik level. Si gadis berambut ungu rupanya rela membayar 50.000 koin asalkan dia dibantu sampai ke tingkat 10. Saat mengintip profilnya, namanya adalah Yao Kexin, seorang malaikat suci kelas S yang masih berlevel 3, melihat peluang emas untuk mendulang banyak uang. Sang Yan langsung menyanggupi tawaran menggiurkan tersebut. Sambil tersenyum lebar, dia membatin kalau rezeki nomplok memang tidak akan kemana. Gadis itu lalu berbalik ke arah pedagang dan meminta bilah meteorit miliknya yang baru saja selesai diperbaiki. Pedagang itu menjelaskan bahwa dengan ketahanan 100%, pedang tersebut dihargai 25.000 koin. Saat si gadis mengeluarkan cincin penyimpanan pusaka, si pedagang langsung melongo gemetaran melihat tumpukan harta karun di depannya, demi mengambil hati nona kaya ini. Dia langsung membungkuk hormat menyodorkan pedangnya. Sang Yan menyadari kalau si penjual kikir ini belum pernah melihat orang kaya tulen, sampai tidak menyadari pakaian mewah gadis itu. Sambil memegang pedang barunya, gadis muda itu bersiap pergi bersama Sang Yan ke penjara bawah tanah. Sang Yan berpikir selain bisa menaikkan level, dia juga bisa memanfaatkan keahlian pendukung gadis itu untuk memperkuat dirinya. Tak disangka, si gadis menyodorkan pedang mahal tadi sebagai hadiah perkenalan mereka. Sang Yan kaget seketika karena menyadari betapa sopan dan baiknya sang pewaris kaya ini. Tanpa ragu sedikit pun, pemuda itu menerima pedang tersebut dan berterima kasih atas kebaikan yang diterimanya. Gadis itu merasa senang dan berpikir meski Sang Yan hanya kelas F, masa depannya pasti tak terbatas, sehingga layak dibantu. Sang Yan segera mengajaknya ke gerbang pusat pelatihan pemula. Mereka pun kembali tiba di area latihan khusus siswa baru kota yang tampak sangat kokoh berdiri tegak. Berkat bantuan Sang Yan, tingkat level si gadis melesat cepat mencapai level 5 hanya dalam sekejap mata. Selanjutnya, mereka sukses memecahkan rekor area kelinci hingga level si gadis melonjak ke 9 usai melibas serigala raksasa. Layar sistem langsung berkedip, mengumumkan rekor baru pembersihan sarang serigala badai. Papan skor luar ruangan pun menunjukkan kalau duo gila ini melibas musuh sulit dalam waktu tercepat. Semua orang heboh dan bertanya-tanya, apakah Sang Yan yang memecahkan rekor lagi? Terlebih kali ini bersama seorang gadis.
Salah satu siswa lalu penasaran dari keluarga Yao mana asal gadis beruntung tersebut. Mereka pun mulai berspekulasi, jawabannya adalah dia berasal dari kamar dagang Dale, salah satu dari 10 kelompok usaha terbesar dan terkaya di negeri ini. Sementara itu, si gadis yang kelelahan meminta istirahat sejenak karena hampir menyentuh level 10. Namun, Sang Yan yang sudah level 13 menyemangatinya dan bilang mereka bisa memulihkan tenaga sambil terus berjalan santai saja. Mumpung ada pendukung kelas S tangguh di sisinya, dia memutuskan sudah waktunya mencoba tantangan yang jauh lebih berbahaya. Pemuda itu mengajaknya ke sarang babi hutan Helfer, satu-satunya wilayah bertingkat bahaya kelas C bagi pemula. Sesampainya di gerbang masuk sarang babi hutan yang menakutkan itu, seorang petugas memperingatkan mereka dengan serius. Dia bilang raja babi hutan di dalam sana jauh lebih ganas dibanding kelinci maupun serigala yang telah mereka lawan. Sang Yan membantah tegas, karena baginya makin tinggi risiko, makin besar pula hadiahnya. Apalagi bantuan pendukung sekelas S adalah keberuntungan langka yang haram untuk disia-siakan. Petugas itu akhirnya mendoakan keselamatan mereka saat gerbang raksasa terbuka lebar. Sang Yan mengucapkan terima kasih sebelum keduanya melangkah mantap menyongsong tantangan terakhir di dalam sana. Ketika berada di dalam hutan berkabut tebal, si gadis heran karena tidak melihat satupun monster berkeliaran. Sambil tersenyum percaya diri, Sang Yan menjelaskan bahwa tempat ini tidak memiliki kroco melainkan hanya satu bos besar. Dia langsung syok setengah mati. Tiba-tiba tanah di bawah kaki berguncang dahsyat, tanda bahwa monster penguasa wilayah ini telah tiba menghadang mereka. Dari balik kegelapan hutan, muncullah sesosok makhluk raksasa berukuran masif yang tampak sangat mengerikan. Namun, nyali Sang Yan sama sekali tidak menciut dan justru menyebut binatang itu sebagai lawan tanding yang sepadan untuknya. Babi hutan Helfer itu menatap tajam mereka dengan mata birunya yang menyala bersiap menerjang. Info status sang raja menunjukkan kemampuan seruduk mematikan, serta tubuh berhawa sangat panas yang bisa membakar apa saja. Sang Yan memperingatkan si gadis agar bersiap merapalkan sihir penyembuh cahaya suci miliknya. Demi merobohkan musuh sekuat ini, dia harus segera beraksi mengambil inisiatif serangan pertama. Tanpa membuang sedetik pun, pemuda itu melesat cepat ke arah si monster raksasa menggunakan kecepatan penuhnya, mengandalkan gaya gravitasi dan putaran tubuh. Dia mengincar leher empuk babi hutan itu dengan satu tebasan presisi. Namun, makhluk raksasa itu bergerak gesit menghindari serangan udara mendadak yang mengarah padanya. Si babi hutan melompat tinggi menghindari tebasan maut ke lehernya, sebuah reaksi tak terduga yang sempat mengejutkan Sang Yan. Dia baru sadar kalau buruannya ini jauh lebih cerdas dari dugaannya hingga rencana awalnya gagal total. Kendati demikian, dia memanfaatkan momentum melayang di udara untuk memodifikasi pedangnya tanpa disadari oleh si gadis. Nah, lihat matanya mulai menyala ungu. Sang Yan mengaktifkan modifikasi karena tahu sang monster takkan sanggup membendung pedang King Hong ciptaannya. Senjata imitasi dewa baru ini memiliki kualitas A+ dengan serangan sebesar 300 koin, serta efek pasif penembus sirah musuh. Sayangnya, dia tahu kekuatan dewa miliknya pun tidak bisa menentang hukum fisika demi menciptakan barang nyata. Daya rusak pedang baru ini melesat 5 kali lipat lebih dahsyat lengkap dengan efek penembus sirah tanggul. Berbekal kekuatan luar biasa, dia yakin kemenangan mutlak ini sudah ada di genggamannya. Melalui sabetan kilat yang sangat presisi, dia berhasil memotong salah satu taring kokoh milik sang raja babi hutan. Monster raksasa itu langsung melengking kesakitan sementara dua petualang kita bersiap melancarkan serangan berikutnya. Sebelum si rekan menyadari sesuatu, dia membatalkan modifikasi demi menutup rapat rahasianya. Gadis itu terperangah bingung bagaimana pedang kelas E bisa menebas taring monster sekuat itu. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa kehebatan itu murni berasal dari kekuatan terpendam Sang Yan sendiri yang luar biasa dahsyat. Bisa memecahkan segudang rekor menggunakan kelas F, membuktikan kemampuan bela dirinya berada jauh di atas rata-rata manusia. Sang Yan menyadari si gadis mulai melamunkan hal-hal aneh. Namun ini bukan saat tepat untuk kehilangan fokus. Dia berteriak menyuruh si gadis merapalkan cahaya suci, agar kebagian poin pengalaman bertarung. Tersadar seketika, gadis itu langsung mengaktifkan kemampuan sihirnya sambil mengucap syukur. Dengan selubung energi suci menyelimuti sekujur tubuhnya, kini saatnya memberi pelajaran terakhir kepada sang raja babi hutan. Dia berpikir bahwa memanfaatkan kemampuan modifikasi secara instan bisa menjadi alternatif gaya bertarung baru yang mematikan. Dia sempat bimbang
apakah harus memodifikasi nama bilah meteorit untuk serangan pemungkas. Namun dia sadar, jika nama barunya terlalu agung, kekuatannya bisa berbalik menyerang dirinya sendiri. Mendadak, sang Raja Babi mengaktifkan serudukan api neraka, lalu berlari kencang menerjang ke arah mereka berdua. Melihat kesempatan emas ini, Sang Yan juga berniat menyudahi pertarungan sengit mereka sekali dan untuk selamanya. Makhluk buas raksasa itu menerobos maju berselimutkan kobaran api biru pekat mengarah tepat ke arah Sang Yan. Pemuda itu memutar otak memikirkan cara memodifikasi serangan tersebut. Hingga seketika sebuah ide brilian terbersit di kepalanya. Sembari tersenyum misterius, dia berbalik menyuruh si gadis untuk memejamkan mata erat-erat. Selama beberapa detik saja, gadis itu kebingungan dengan permintaan mendadak ini, lalu menanyakan apa yang sedang terjadi. Sang Yan memintanya untuk percaya penuh, karena dia dijamin tidak akan sudi melihat adegan aneh setelah ini. Mengira pertempuran selanjutnya bakal terlalu sadis, dia pun setuju menutup mata rapat-rapat agar tidak melihat kejadian mengerikan tersebut. Seketika itu juga, Sang Yan bersiap meluncurkan kemampuan modifikasi andalannya ke arah sang Raja Babi Hutan. Dia mengubah serangan serudukan api neraka menjadi peredam api neraka seketika. Sistem pun mengonfirmasi bahwa perubahan keahlian sukses diaktifkan dan rencananya berhasil sempurna. Tiba-tiba saja, kecepatan monster itu langsung anjlok drastis dan tidak lagi terlihat berbahaya. Sambil tersenyum penuh kemenangan, pemuda itu berkata bahwa semua ini sudah berakhir lalu memodifikasi pedangnya menjadi cingan yang super kuat. Hanya dengan satu tebasan kilat yang sangat cepat, dia langsung menerjang makhluk itu demi mendaratkan serangan pamungkas. Layar sistem pun langsung mengumumkan ke semua orang bahwa Raja Babi Hutan Api Neraka Agung akhirnya berhasil dikalahkan. Pemuda itu langsung naik 2 level sekaligus dan sekarang sudah mencapai level 15 hasil yang sangat layak dari bos terkuat. Gadis itu juga naik 3 level beruntun hingga mencapai level 12. Lalu dengan mata yang masih tertutup, dia bertanya apakah dia sudah berhasil. Sembari memandangi gadis itu, dia berpikir bahwa menyuruhnya memejamkan mata adalah keputusan tepat agar kemampuannya tidak sampai ketahuan. Penurut, kaya, dan punya kekuatan penyembuh, dia benar-benar rekan langka yang sangat hebat untuk dunia tim di masa depan. Karakter utama kita lalu menyuruhnya membuka mata karena misi menaikkan level yang dia minta kini sudah selesai sepenuhnya. Dengan sedikit ragu, wanita muda itu perlahan membuka matanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di hadapannya. Dia langsung terkejut, setengah mati begitu melihat tubuh monster itu tergeletak tak bernyawa di tanah, dan hampir tidak percaya dia benar-benar bisa melakukannya. Gadis itu benar-benar takjub menyadari bahwa dia sanggup mengalahkan monster sekuat itu sendirian tanpa bantuan siapapun. Si pemuda kemudian berkata bahwa misinya telah sukses besar, dan sekarang mereka berdua akhirnya bisa segera pergi meninggalkan tempat ini. Sambil memperhatikannya, dia berpikir bahwa pemuda ini adalah bakat langka sekaligus orang baik yang sangat mematuhi kesepakatan. Pemuda itu langsung berbalik begitu mendengar suaranya dan bertanya-tanya dalam hati. Apalagi kiranya yang diinginkan gadis ini darinya sekarang. Gadis itu memberikan pembayaran yang dijanjikan beserta hadiah tambahan sebagai rasa terima kasihnya yang sangat besar atas bantuan luar biasa ini. Tapi tunggu dulu, dia dibuat shock setengah mati saat membuka kotaknya dan melihat sebuah cincin penyimpanan. Cincin-cincin seperti ini ditempa menggunakan kristal sihir spasial khusus yang bisa menembus hukum fisika untuk menyimpan berbagai macam barang. Si pemuda berkata bahwa hadiah ini terlalu berharga dan dia tidak bisa menerimanya karena harganya pasti mencapai ratusan ribu. Namun gadis itu terus memaksa, menyatakan bahwa dia sangat layak mendapatkan imbalan tersebut karena telah membantunya naik 2 level ekstra. Dia pun membayangkan betapa praktisnya cincin itu saat berada di alam liar nanti untuk menyimpan barang-barangnya, lalu memutuskan untuk menerimanya. Akhirnya, dia menerima cincin itu sebagai upah yang sangat pantas atas kerja kerasnya yang luar biasa di dalam dunia. Sebagai gantinya, dia berjanji akan membantunya di masa depan, asalkan permintaan itu tidak melanggar prinsip hidupnya sendiri. Karena misi menaikkan level ini akhirnya selesai, mereka berdua pun bersiap-siap meninggalkan dunia untuk segera pulang kembali ke kota. Di luar sana, papan peringkat mahasiswa baru memperlihatkan persaingan yang teramat sengit dengan banyaknya pengguna kemampuan berang S dan A. Meski saat ini bertengger di posisi pertama, dia tahu dia akan segera terkejar karena yang lainnya memiliki kelas elit.
Salah satunya adalah Liu Feng, seorang Sword Saint berang S sangat kuat yang terkenal tak terkalahkan dalam pertempuran. Ada juga Jiang Hong, petarung rank E, serta Lu Yan, asasin angin rank S yang sangat lincah dan mematikan. Sang protagonis mengingat semua sosok ini dari kehidupan masa lalunya. Jujur saja, mereka bakal jadi lawan yang sangat merepotkan. Tapi sambil tersenyum, dia berkata sangat tidak sabar untuk bertarung menghadapi mereka semua. Namun sebelum pertarungan besar itu dimulai, dia tahu ada satu urusan yang teramat penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda ini memutuskan bahwa dia harus segera pulang ke rumahnya secepat mungkin. Di kehidupan lalunya, dia diculik dan dipisahkan, sehingga adik perempuannya harus tumbuh sendirian dalam kesepian dan keterlantaran. Jadi dia segera berpamitan pada gadis itu, mengatakan ada urusan mendesak, namun mereka mungkin saja bisa bertemu lagi nanti. Dia ingat betul setelah diculik dulu, dia tidak pernah kembali dan hanya mendengar kabar tentang adiknya lewat orang lain. Di masa depan nanti, adiknya berhasil membangkitkan kelas petarung rank A yang sangat kuat hingga ditakuti banyak orang. Namun untuk saat ini, dia tahu adiknya, Jiang Yao, masihlah seorang gadis biasa yang sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun. Dia menyambutnya di depan pintu, lalu mengajaknya makan. Layaknya seorang siswi sekolah menengah yang cukup tertutup. Pemuda itu menyadari adiknya menjadi sekaku ine sejak orang tua mereka mengorbankan diri di sarang iblis yang sangat berbahaya. Dia ingat bahwa 3 tahun lalu, saat orang tua mereka masih hidup, adiknya jauh lebih ceria dan murah senyum. Kehilangan orang tua benar-benar memukul batinnya dengan sangat keras dan mengubah kepribadiannya secara total sejak hari kelam itu. Tiba-tiba, saat mereka sedang makan bersama, adiknya mengumumkan rencana mengejutkan bahwa dia ingin segera putus sekolah selamanya. Sang protagonis tentu saja shock mendengar kabar tersebut dan langsung menanyakan apa alasan dibalik keputusan mendadak itu. Dia ingat betul nilai-nilai adiknya sangat bagus dan ujian masuk universitas sudah dekat. Jadi dia benar-benar bingung mengapa dia mengambil langkah ini. Jiang Yao kemudian mengungkapkan bahwa dia melihat papan peringkat kota dan mendapati kakaknya berada di posisi pertama di antara semua mahasiswa baru. Adiknya berkata sang kakak selalu bekerja keras dan pasti akan menjadi sangat kuat demi melindungi dunia. Sedangkan untuk dirinya sendiri, meskipun memiliki nilai akademis yang bagus, dia merasa tidak akan bisa banyak membantu siapapun. Itulah sebabnya, dia berpikir lebih baik mulai bekerja sejak dini untuk membantu menutupi semua biaya kebutuhan rumah tangga mereka. Namun kakaknya tahu itu bukan alasan sebenarnya dan mendesaknya untuk jujur, tepat pada saat itu. Pintu tiba-tiba terbuka dan seorang pria melangkah masuk sambil memanggil nama Jiang Yao secara mendadak. Pria yang baru datang itu terlihat agak canggung dan bertanya, apakah sebaiknya dia datang kembali sedikit lebih lambat saja. Dia menjelaskan bahwa perusahaan pinjamannya sedang mengalami masa-masa sulit. Itulah alasan mengapa dia datang kemari. Dia adalah paman kuat. Sosok tempat kakak beradik ini meminjam uang selama 2 tahun belakangan. Mendengar hal itu, sang protagonis akhirnya paham alasan sesungguhnya mengapa adiknya berniat merelakan masa depannya. Adiknya melihat peringkat tinggi sang kakak. Namun, karena tidak punya penghasilan, dia tidak ingin terus menjadi beban bagi kakaknya. Pemuda itu menyadari adiknya rela mengorbankan masa depannya sendiri hanya agar dia bisa kuliah dengan tenang. Jadi dia berbalik menatap pria itu dan menanyakan total utang mereka selama 2 tahun terakhir. Paman Kuan menjawab bahwa tanpa menghitung bunga, sisa utang mereka sekitar 43.000. Tanpa berpikir 2 kali, dia menyerahkan sebuah kartu berisi 50.000 untuk melunasi seluruh utang tersebut. Adiknya langsung terbelalak shock lalu bertanya dari mana sang kakak bisa mendapatkan uang sebanyak itu secara instan. Sang protagonis tahu dia harus menjelaskan semuanya, namun dia enggan membicarakannya di depan orang asing. Paman Kuan yang mengerti situasi canggung itu pun segera berpamitan untuk pergi meninggalkan rumah kakak beradik tersebut. Sebelum melangkah pergi, dia mengucapkan selamat tinggal, serta menawarkan bantuan jika sewaktu-waktu mereka butuh sesuatu di masa depan. Jiang Yao kemudian bertanya, apakah uang itu didapatkan dengan jalan pintas ilegal, menunjukkan rasa khawatirnya yang mendalam. Pemuda itu berusaha menenangkannya dengan berkata bahwa semua uang itu murni hasil jerih payahnya sendiri secara halal. Sambil tersenyum hangat, dia berjanji akan meraih peringkat 1 dan membawa pulang hadiah kota sebesar 300.000.
Dengan air mata yang mulai berlinang, dia menyadari kakaknya telah membaca seluruh pikiran dan rencana rahasianya. Dia lantas menyerahkan uang itu kepadanya sambil menjelaskan bahwa dia punya cara untuk mendulang lebih banyak lagi. Hanya saja belum sempat melakukannya. Sambil tersenyum lebar, pemuda itu menyemangatinya agar fokus belajar dan berlatih giat menyambut masa depan, karena bagaimanapun juga, saat dia berhasil memuncaki segalanya kelak, seluruh dunia akan memperlakukannya dengan hormat sebagai adik dari orang nomor satu di kota ini. Tersentuh oleh kata-kata tulus kakaknya, gadis itu langsung menangis bahagia di pelukannya. Dia memeluk sang kakak dengan erat dan berjanji dalam hati bahwa dia tidak akan pernah mempermalukan nama baik keluarga Jiang di masa depan. Sekarang dia harus memikirkan cara paling efektif untuk mencari uang melimpah sekaligus menaikkan levelnya. Dalam waktu bersamaan, dia pun teringat sebuah tempat berburu yang sangat strategis yang berada jauh di luar zona kekuasaan manusia. Tempat itu dikenal sebagai Lembah Naga Beracun, lokasi mengerikan yang dipenuhi berbagai peluang emas tersembunyi. Kepadatan monster di sana sangatlah luar biasa, menjadikannya rute tercepat baginya untuk mengejar peningkatan level kilat saat ini. Legenda mengatakan bahwa di kedalaman lembah tersebut bersemayam binatang sihir langka berwujud naga. Jika dia berhasil mendapatkan sebutir telur naga, kemampuan pencangkokan universal miliknya akhirnya bisa benar-benar berguna secara maksimal. Ditambah lagi, dia mungkin bisa memperoleh beberapa kristal sihir berharga untuk dijual kembali. Bus yang ia tumpangi akhirnya tiba di stasiun Sarang Iblis, dan pengeras suara meminta seluruh penumpang segera turun. Untuk mencapai alam liar, dia wajib melangkah masuk dan menyeberangi kawasan Sarang Iblis terlebih dahulu. Kota Nanrong di kawasan ini dipisahkan dari dunia nyata hanya oleh sebuah lorong penghubung tunggal. Di dalam sarang tersebut berdiri kokoh benteng pertahanan manusia, sebagai salah satu jembatan pelindung utama dari serbuan kawanan binatang buas. Wilayah pertahanan tersebut dijaga ketat oleh dua venerable tingkat 70 yang dulu pernah memaksanya memberi bantuan. Begitu melangkah masuk, sebagian besar orang segera mengenakan perlengkapan tempur terbaik mereka demi bersiap menghadapi pertempuran sengit. Namun jika dibandingkan dengan cincin mewah yang ia dapatkan, harga seluruh peralatan tempur murahan tersebut bahkan tidak layak untuk dilirik. Langkah kakinya kemudian membawanya sampai ke gerbang timur, titik terdekat menuju lembah naga beracun tujuan utamanya. Lembah itu tergolong area teraman dari semua yang telah dipetakan, dihuni oleh monster antara level 13 hingga 18. Bagi dirinya saat ini adalah tempat terbaik untuk meningkatkan level, agar ia bisa tumbuh jauh lebih tangguh. Di gerbang masuk, dia menyerahkan kartu pelajar dengan kelas petani dan penambal miliknya. Penjaga itu langsung ragu dan bertanya apa dia yakin pergi sendirian, karena dunia luar sangatlah berbahaya. Jian Yan tersenyum tenang dan berjanji akan pulang hidup-hidup setelah kartunya kembali. Tapi si penjaga merasa tidak tega membiarkan bocah dengan kelas ganda F ini pergi menjemput ajal. Penjaga itu langsung mencoba menahannya. Namun Jian Yan bergerak jauh lebih cepat. Sekali gocekan lincah, dia lolos dan terus melaju, tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Aksi itu membuat si penjaga kaget setengah mati, karena serangannya meleset, padahal dia pembangun kekuatan tingkat 30. Namun rekannya berbisik bahwa bocah itu adalah Jian Yan, si jenius pemecah rekor. Rekannya menambahkan, kalau pemuda ini menduduki peringkat pertama ujian teori dan kandidat terkuat peraih nilai tertinggi tahun ini. Si penjaga pun bingung bagaimana pemilik peringkat ganda F bisa sekuat ini. Begitu menapakkan kaki di dalam lembah, Jian Yan langsung bersiap menghadapi monster liar. Satu-satunya masalah di tempat suram ini hanyalah gas beracun yang menyengat, membuat pil penawar racun menjadi sangat penting. Karena pil itu sangat mahal dan efeknya sebentar saja, dia harus bergerak cepat. Kenapa? Masalah utamanya adalah bokek. Tiba-tiba saja sekawanan kelelawar sayap hijau tingkat 13 terbang menyerangnya. Sambil tersenyum lebar, dia berkata sudah lama menunggu kedatangan mereka dan langsung bersiap untuk membantai. Tanpa membuang waktu, dia maju menerjang menggunakan dua pedang dan menebas setiap kelelawar. Hanya dengan mengalahkan 3 monster, pengalamannya naik hampir 3%. Jian Yan sangat puas karena monster liar memberikan pengalaman jauh lebih banyak. Nah, disinilah keseruan gila dimulai saat dia mengaktifkan kemampuan modifikasinya yang super curang untuk perburuan besar. Berjalan menyusuri hutan dengan senjata berkilau, dia bersiap menyambut gelombang monster berikutnya.
Setelah memodifikasi pedang baja biasa menjadi pedang King Hong yang legendaris, dia menyerang brutal ke arah kerumunan monster dan meraup poin pengalaman dalam jumlah melimpah. Setelah membantai burung pemakan bangkai dan katak beracun, levelnya melonjak drastis hingga menyentuh tingkat 18. Dengan napas terengah-engah, dia beristirahat sejenak sambil meneguk air demi memulihkan staminanya. Sambil minum, dia mengeluh karena keberuntungannya sedang ampas lantaran belum dapat satupun kristal sihir. Mendadak instingnya bereaksi mendeteksi kehadiran seseorang, membuatnya langsung menoleh dengan waspada. Dia mengenali Liu Yuan, sang pembangun kekuatan peringkat S dari sekolah 7 Nanrong bersama pengawalnya. Pemuda sombong itu merupakan tuan muda dari keluarga Liu, klan elit terpandang di kota besar Nanrong. Si kacung mendekat dengan gaya angkuh. Dia membentak kasar, "Apa Jian Yan budak?" Dengan santai, Jian Yan malah menyindir balik, "Apakah si babu itu yang membereskan monster-monster tadi?" Si pengawal naik pitam dan mengancamnya dengan galak, namun Liu Yuan segera menahannya, lalu malah menawari Jian Yan bergabung bersama mereka. Sang karakter utama langsung menolak mentah-mentah, lalu pergi begitu saja. Tahu, kalau mereka hanya ingin merampas poin pengalamannya, si antek meradang dan memprotes kenapa tuannya melarang dia memberi pelajaran pada bocah sombong itu. Liu Yuan berkata bahwa seorang peringkat ganda F yang bisa bertahan sendirian di sini jelas bukan orang sembarangan. Sambil tersenyum licik, dia berjanji akan memberikan kesempatan bagi pesuruhnya di pertemuan berikutnya. Dengan sisa 1 pil penawar, dia harus berburu katak demi naik ke tingkat 18. Sialnya, sejam mencari, belum ada tanda-tanda naga langka legendaris itu. Walau tahu desas-desus tentang binatang sihir jenis naga, dia belum menemukan petunjuk apapun. Tiba-tiba saja sebuah hantaman keras menghantam bilah pedangnya di tengah kegelapan hutan yang sunyi senyap. Melakukan putaran cepat, dia berhasil menahan serangan dadakan dari makhluk misterius tersebut. Saat membalikkan badan, terlihat sosok monster kecil berwarna ungu yang berusaha mengendap-endap untuk menebas lehernya dari belakang. Pemuda itu terkejut karena pedang King Hong andalannya bahkan tidak mampu melukai monster aneh tersebut. Makhluk itu langsung melompat mundur untuk memasang kuda-kuda sebelum kembali menerjang sang petualang muda. Nah, Raja Katak Iblis tingkat 20 akhirnya muncul di depan mata. Jujur saja, senyuman Jian Yan saat bersiap merebut kristal sihir itu bikin merinding. Katak raksasa itu melancarkan serangan lidah maut berkecepatan tinggi. Lidah bercabangnya langsung menyergap dari segala arah dengan sangat cepat. Namun dia sudah tahu cara mengatasinya. Melalui modifikasi instan, jurus lilitan lidah raksasa itu, dia ubah menjadi aliran lidah raksasa. Akibat modifikasi itu, lidah si katak justru melilit dirinya sendiri hingga terikat kencan. Melihat mangsanya tak berkutik, Jian Yan langsung melesat maju untuk memberikan serangan pemungkas yang mematikan. Dia menebas kepala monster itu sekuat tenaga, tapi pedangnya gagal menembus kulit tebalnya. Jian Yan terbelalak heran karena tidak sanggup merubuhkan pertahanan kokoh sang Raja Katak Iblis. Monster itu langsung mengaktifkan kemampuan kulit es yang mendongkrak pertahanannya secara ekstrem. Sistem pun mendadak berbunyi bahwa modifikasi gagal karena tingkat target melebihi level Jian Yan sendiri. Pemuda itu menggerutu kesal karena kemampuannya malah error di saat genting dalam pertarungan hidup dan mati ini. Ya, itulah kelemahan fatal dari kekuatan modifikasinya. Durasinya menjadi sangat singkat jika menghadapi musuh dengan level di atasnya. Setelah terbebas dari jeratannya sendiri, si monster langsung melancarkan serangan balasan yang sangat cepat. Beruntung Jian Yan sempat menangkisnya tepat waktu selagi memikirkan taktik baru. Tanpa pilihan tersisa, dia sadar harus melakukan taruhan gila demi bisa memenangkan duel maut ini. Oleh karena itu, dia mengaktifkan kemampuan modifikasi pada bilah meteorit untuk serangan terakhirnya. Cahaya warna-warni yang sangat menyilaukan langsung menyelimuti pedang itu selagi bertransformasi menjadi senjata dewa. Senjata itu kini berubah wujud menjadi bilah Raja Iblis Agung yang sangat mengerikan. Aura merah gelap pekat menyelimuti pedang tersebut selagi digenggam erat oleh sang karakter utama. Suara misterius bergema menanyakan siapa yang berani memanggilnya. Disusul rincian status senjata dengan atribut rahasia, Jian yang sadar pedang ini sangat tidak stabil, sehingga dia harus buru-buru menghabisi si katak. Menggunakan senjata baru, dia menerjang maju melancarkan tebasan pamungkas dengan seluruh tenaganya. Hanya dalam sekali serang, si katak langsung tewas terbelah bersama ledakan energi merah yang dahsyat. Kehabisan tenaga, Jian Yan bersandar pada pedangnya untuk mengatur napas. Setelah duel yang melelahkan tadi,
Pedang itu benar-benar mengerikan, karena satu tebasan saja sanggup menguras habis seluruh staminanya. Tiba-tiba bilah pedang mulai mengikis tubuhnya secara perlahan, membuatnya sadar sedang dalam bahaya besar. Menahan rasa perih yang luar biasa, dia mencoba mengaktifkan modifikasi demi membalikkan keadaan. Sialnya, staminanya sudah benar-benar kosong, hingga dia ambruk ke tanah tanpa sisa kekuatan. Suara dari dalam pedang berbisik ketus, bahwa siapapun yang lancang meminjam kekuatannya harus membayar harganya. Meski wujud aslinya tidak bisa turun, 1/10 kekuatannya sudah lebih dari cukup. Namun Jian yang justru bergumam lirih bahwa dia sudah memprediksi hal ini dan menyiapkan rencana cadangan. Dia bangkit berdiri sambil berkata ini bukan kali pertama baginya memodifikasi pedang Raja Iblis. Entitas pedang itu murka dan memaki Jian Yan sebagai sampah karena berani menantangnya secara terang-terangan. Menggunakan pedang baja miliknya, dia menusuk bagian mata pada bilah Raja Iblis untuk menghancurkan kutukannya. Ledakan energi merah pun terjadi dan si pemuda akhirnya terbebas dari cengkeraman sihir jahat. Kesadaran Raja Iblis berteriak histeris mengancam akan membalas dendam dan menyegel jiwanya ke jurang kegelapan selamanya. Jian Yan yang kelelahan langsung tumbang ke tanah di samping pedang yang kini tak berdaya. Sang pemuda sadar bahwa dengan menusuk kesadaran Raja Iblis, efek pengikisan pada tubuhnya berhasil dihentikan. Sekarang dia hanya perlu memulihkan tenaganya agar bisa mengubah kembali nama senjata tersebut ke bentuk semula. Sambil terduduk memulihkan diri, dia teringat kejadian serupa yang pernah dialaminya pada kehidupan lampau. Saat itu lawannya adalah Raja Iblis ke-9 bernama Revaseu, sosok yang jauh lebih mematikan dari makhluk ini. Berkat insiden mengerikan di masa lalu itulah, dia tahu bahwa menyerang titik kesadaran di dalam senjata adalah cara paling ampuh. Dia pun penasaran, apakah monster sekuat ini berasal dari sarang iblis atau tempat lain. Pemuda ini mulai curiga kalau para Raja Iblis ini datang dari dunia lain yang jauh lebih mengerikan dan gelap gulita. Setelah pulih sepenuhnya, dia bangkit berdiri dan bersiap mengambil jarahan melimpahnya. Sekarang saatnya. Dia lalu mengaktifkan skill jarahan dan mengubah pedang Raja Iblis menjadi senjata baru yang sangat mematikan. Sambil tersenyum lebar, dia berharap bos katak raksasa ini tidak akan mengecewakannya sekarang. Tiba-tiba, sebutir kristal sihir ungu berukuran luar biasa besar muncul di hadapan matanya sebagai hadiah utama. Harganya sangat fantastis. Kristal langka dari bos level 20 ini bernilai setidaknya 100.000 koin emas dan memberinya keuntungan yang luar biasa melimpah. Apalagi, sisa-sisa jasad monster yang baru saja dibantainya adalah bahan mentah berharga tinggi, pasti bisa dijual mahal. Dia memutuskan menjual semuanya di pasar gelap begitu kembali ke kota demi meraup untung melimpah. Dia ingat levelnya naik, langsung saja Jian Yan membuka layar statusnya setelah mengalahkan Raja Katak Iblis Besar. Notifikasi sistem pun berbunyi. Dia berhasil mengalahkan Raja Katak dan makhluk misterius sehingga mendapat banyak poin pengalaman. Berkat itu, dia langsung naik 2 level sekaligus. Dia curiga makhluk tadi adalah mata iblis dari pedangnya. Dia berpikir untuk memanfaatkan bug sistem panggil V bunuh mata itu terus-menerus demi mencapai level 100 secara instan, tapi risikonya terlalu besar. Satu kesalahan saja bisa membuat seluruh kota hancur direset bersamanya. Dia memilih untuk mencari aman saja, rencana super gila itu pun langsung dibuang jauh-jauh tanpa ragu. Pemuda itu teringat, kalau setiap kelipatan 10 level dia akan mendapat satu skill bawaan baru yang sudah sangat dia tunggu-tunggu. Keahlian membongkar bahan dan kekebalan wabah berhasil didapatkan. Sambil tersenyum tipis, dia memikirkan sesuatu skill kekebalan wabah ini sepertinya bisa diubah menjadi kekebalan terhadap semua kerusakan. Walau memiliki banyak sekali batasan, kekebalan kerusakan adalah skill yang luar biasa berguna di saat kritis. Misi selesai dengan sangat sukses. Sekarang saatnya dia untuk segera pulang dengan bangga. Dia berlari kencang membelah hutan belantara ini, tubuhnya melompat sangat lincah di antara pepohonan tinggi dengan kelenturan luar biasa. Tiba-tiba, dia melihat antek kesayangan Lu Yuan dari keluarga Lu berkeliaran di sana. Ada apa ini? Belati tajam sudah siap di genggaman tangannya. Si pengikut bersiap untuk duel maut di tengah hutan gelap ini. Antek bernama Lu Tao dari kelas pembunuh tingkat B itu mengjek Jiang Yin pecundang dan merasa akhirnya berhasil menemukannya. Dalam sekejap mata saja, si pembunuh bayaran itu langsung menerjang maju ke arah sang protagonis, sangat cepat.
Dia segera mengaktifkan skill kecepatan ekstrim untuk meningkatkan kelincahannya sebesar 30% demi melancarkan tebasan mematikan. Si Antek sangat yakin tebasan mautnya berhasil mengenainya dan heran kenapa sampah kelas F berani menantang kelas petarung tangguh sepertinya. Namun Jiang Yan dengan mudah menghindar sambil berputar santai. Sungguh serangan yang sangat membosankan. Serangan balik kilat dilancarkan. Si Antek langsung terpental jauh. Nah, lihat reaksi si pecundan yang terkapar tidak berdaya ini. Dia syok setengah mati karena kecepatan Jiang Yan jauh melampaui miliknya sendiri. Sesaat kemudian, dia menyadari sesuatu yang tidak masuk akal. Jiang Yan mengeluarkan pedang raksasanya dari cincin penyimpanan berharga. Si Antek pun semakin syok setengah mati. Bagaimana mungkin pecundang sepertinya punya cincin ruang semahal itu? Jiang Yan menjelaskan rahasianya, latihan keras dan insting bertarung sangat menentukan kekuatan seorang prajurit. Dia lalu berbalik, bajingan lemah ini pasti cuma berani bertindak karena perintah majikannya. Satu gerakan cepat, dia bersiap menebas si Antek yang terkapar pasrah. Tapi tiba-tiba, sehelai daun meluncur tajam membelah udara dan langsung menangkis serangannya dengan presisi yang luar biasa gila. Begitu menoleh cepat, ternyata tuan muda pemilik si Antek memang benar-benar muncul untuk melawannya tepat seperti dugaannya selama ini. Mereka saling menatap tajam. Lu Yuan langsung menerjang maju dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Jiang Yan memuji kualitas pedang lawannya. Kedua petarung hebat ini bersiap memulai duel sengit mereka. Jiang Yan membalas pujian itu dengan santai. Senjata mereka berdua kini saling terhunus dengan sangat tajam sambil melompat mundur. Untuk menjaga jarak aman, mereka bersiap menyambut pertarungan besar yang segera dimulai. Lu Yuan menantangnya bertarung langsung. Dia ingin sekali membuktikan kekuatan sejati dari sang nomor satu di daftar peringkat siswa baru. Jiang Yan hanya tersenyum remel. Sepertinya sang rival masih belum rela menerima kenyataan peringkat tersebut. Taruhan poin ditawarkan, yang kalah harus menyerahkan senjata kepada sang pemenang. Lu Yuan langsung setuju. Dia mengaktifkan aura angin kelas S dan menaikkan kelincahannya sebesar 80 poin. Jiang Yan tersenyum sangat lebar. Dia berkata akan dengan senang hati menerima pedang berharga milik rivalnya itu sebagai hadiah. Taruhan nanti diselimuti aura ungu pekat. Lu Yuan menyombongkan kelasnya yang ditakdirkan menjadi yang tercepat. Duel maut pun langsung dimulai. Sang rival melesat dengan kecepatan luar biasa sambil menghunus pedangnya yang tajam. Jiang Yan untungnya berhasil menahan tebasan kilat tersebut dan mengakui bahwa kecepatan kelas F memang tidak masuk akal. Dari kejauhan hutan, si Antek bersorak sangat kencang agar majikannya segera menghabisi Jiang Yan sekali tebas. Lu Yuan sendiri sangat yakin kalau pemuda kelas F rendahan di depannya ini terlalu lambat dan bukan tandingannya. Jurus pamungkas bersiap dilepas. Sang tuan muda mengalirkan aura ungu ke senjatanya. Tiba-tiba, suara benturan keras bergema di seluruh hutan. Tanda serangan dahsyat itu sudah mendarat telak. Di luar dugaan semua orang. Tangan Jiang Yan berhasil menangkap pedang tajam itu tepat di detik terakhir. Lu Yuan terbelalak kaget. Akhirnya dia bisa menangkap gerakan sang rival. Jiang Yan langsung menyeringai nakal. Dia berkata bahwa pemenang pertarungan ini sebenarnya sudah ditentukan sejak awal mula. Lu Yuan mendadak tersadar kalau lawannya tidak pernah berniat adu kecepatan dan terpaksa mengakui kekuatan dahsyatnya. Senyum licik terukir. Tuan muda keluarga Lu merasa pertarungan ini semakin menarik. Dia rela menukar satu luka demi luka lain, asalkan dia bisa memenangkan pertempuran ini. Sambil menggenggam erat senjata milik lawannya, Jiang Yan memuji keberanian tersebut yang rela melepaskan pedang demi bisa kabur. Dia harus mengakui bahwa pengalaman bertarung sang rival memang luar biasa mengesankan. Pedang rampasan itu dilampar begitu saja. Bagaimana musuh bisa bertarung tanpa senjata andalannya? Dengan sangat tenang, Lu Yuan menjawab kalau dia selalu menyimpan 3 buah cadangan di cincin ruangnya. Musuhnya kaya raya, senjata kelas B tidak ada apa-apanya bagi dia. Tapi tunggu dulu, mengalahkan tuan muda sombong seperti ini justru membuat kemenangannya nanti terasa jauh lebih memuaskan, bukan? Lu Yuan menyombongkan kemampuannya. Jiang Yan adalah murid pertama yang bisa melihat skill aslinya ini. Layar sistem menampilkan teknik tebasan badai ganas. Serangan ini menghasilkan 150 kerusakan. Tebasan silang raksasa dilepaskan. Gelombang energi itu melesat cepat ke arah Jiang Yan. Dia langsung melompat menghindar. Inilah kekuatan sesungguhnya dari kelas petarung tingkat tinggi. Sambil terus berlari menghindar, dia menyadari sesuatu yang sangat penting. Setiap skill bawang
ternyata bisa memberikan peningkatan kekuatan tempur yang luar biasa besar. Dia mengakui kalau rivalnya ini memang gila kekuatannya. Namun tebasan itu tidak terlalu cepat dan penggunaan aura angin sangat menguras staminanya. Dia akhirnya memilih untuk bersembunyi demi mencari satu celah serangan balik mematikan karena keterbatasan skill miliknya saat ini. Sementara itu, sang tuan muda keluarga Lu terus sibuk mencari keberadaannya di antara lebatnya hutan. Sambil menggenggam erat kedua belati tajamnya, Lu Yuan mengejek kalau tindakan bersembunyi musuhnya adalah keputusan yang cukup bijak. Namun sesaat kemudian, aura ungu pekat yang luar biasa besar langsung menyelimuti tubuhnya saat dia mempersiapkan jurus berikutnya. Dia segera menebaskan gelombang energi ungu raksasa itu dan menantang Zhang Yan yang kini tidak punya tempat bersembunyi lagi. Ledakan energi dahsyat tersebut langsung melesat menghancurkan sebagian besar hutan belantara di sekitarnya. Debu mulai meredak. Tuan muda keluarga Lu segera mencari lawannya di sekeliling hutan. Wajahnya mulai bercucuran keringat dingin karena tidak percaya musuhnya bisa lenyap begitu saja tanpa jejak. Seketika ada yang aneh. Pemuda berambut ungu itu mendadak merinding saat menyadari sesuatu yang sangat mencurigakan di area itu. Begitu mendongak ke atas, dia langsung melihat bayangan musuhnya dan segera menebaskan pedang sekuat tenaga. Tebasannya meleset. Dia cuma menebas batang pohon kosong dan sadar telah masuk jebakan. Tiba-tiba dari belakang, Zhang Yan muncul mengumumkan kemenangannya, membuat sang rival benar-benar terbelalak syok. Lu Yuan luar biasa kagum, cara memanfaatkannya sangat cerdik. Dia heran seberapa kuat Zhang Yan jika memiliki bakat kelas A. Tapi dia yakin peringkat S Agung sepertinya tidak mungkin kalah dari bocah peringkat F. Perisai angin langsung diaktifkan dengan cepat. Dia berteriak bahwa dia tidak akan pernah kalah dengan cara konyol seperti ini. Zhang Yan terkejut, rivalnya ternyata sudah melewati level 20 dan mendapat skill perlindungan baru. Namun dia memperingatkan kalau pedang Qinggang miliknya juga tidak bisa dianggap remeh dalam duel mode ini. Pedang bersinar Jiang'an langsung menghantam tameng lawan, bikin pertahanan ungu itu mulai retak-retak. Dia berteriak kalau pakai tameng begituan pun, musuhnya gak bakal kuat menahan tebasan sekuat ini. Duar pertahanan ungu milik Lu Yuan hancur lebur terkena tebasan pedang barusan. Begitu mendarat dengan mulus di tanah, Jiang'an langsung memandangi kepulan debu tebal yang membumbung tinggi akibat benturan dahsyat tadi. Dengan wajah serius, dia berpikir apa pertarungan ini perlu dilanjutkan karena kondisinya belum terlalu kritik. Lagian dia ingat kalau di masa lalu, Lu Yuan sebenarnya orang baik yang memimpin keluarganya melawan monster. Sementara itu di sisi lain, Lu Yuan malah tersungkur di tanah sambil terbatuk-batuk darah. Karena luka parahnya, meski sudah lemas, dia keras kepala merasa belum kalah dan harus menyerang balik bagaimanapun caranya. Pemuda itu benar-benar shock berat, karena sebagai pemilik bakat kelas S, dia malah dipojokkan habis-habisan oleh rank F. Walau heran kok rank F bisa sekuat ini, dia yakin potensinya jauh lebih besar. Sambil mengawasi dari jauh, si tuan muda melihat Jiang'an berjalan mendekatinya dengan perlahan. Menggenggam erat belatinya, Fawok itu mulai tegang dan bersiap siaga menghadapi kedatangan rivalnya. Bukannya menyerang, Jiang'an malah mengulurkan tangannya sebagai tanda perdamaian. Gak paham sama sekali dengan situasi ini, pemuda dari keluarga Lu itu cuma bisa melongo menatap uluran tangan tersebut dengan penuh keraguan. Melihat itu, Jiang'an bilang kalau laga ini seri sambil memuji lawannya itu sangat hebat. Masih terduduk di tanah, sang rival malah kebingungan dan bertanya apa maksud dari sikap tak terduga ini. Jiang'an menjelaskan kalau Lu Yuan adalah lawan yang sangat tangguh, makanya laga berakhir imbang. Lu Yuan akhirnya paham kalau ini adalah bentuk pengakuan bahwa mereka berdua sama-sama kuat. Sambil tersenyum, Lu Yuan berterima kasih karena sudah diajari pelajaran berharga bahwa di atas langit masih ada langit. Akhirnya, mereka berdua berjabat tangan, meresmikan selesainya pertarungan sengit barusan. Lu Yuan mengakui kehebatan lawannya dan berjanji bakal menang secara adil di turnamen berikutnya. Jiang'an tersenyum tipis dan menyuruhnya latihan keras biar tetap pantas jadi rivalnya nanti. Dari kejauhan, si anak buah berteriak murka karena Jiang'an berani melukai tuannya. Tapi Lu Yuan langsung menghentikannya, menyuruh si pelayan untuk menghormati pemuda itu sama seperti menghormati dirinya sendiri. Lu Yuan berjanji bahwa di pertemuan berikutnya, dia akan bertarung habis-habisan dan keluar sebagai juara sejati. Sementara itu, Jiang'an berbalik arah dan lanjut menelusuri hutan belantara yang gelap dan berbahaya
sambil tersenyum. Dia membayangkan janji rivalnya yang berniat tanding habis-habisan di masa depan. Dia tahu kalau lawan meneriakkan nama jurusnya, mereka otomatis kalah. Karena dia bisa memodifikasinya, tapi cowok ini malah garuk-garuk kepala sambil meratapi nasib karena habis bertarung berat tanpa dapat hadiah. Sambil menghela napas, dia menyesal mengembalikan pedang rivalnya secara gratis. Tapi tunggu dulu, coba lihat cahaya hijau misterius yang tiba-tiba bersinar di balik pepohonan itu. Dia teringat tebasan rivalnya tadi dan sadar kalau serangan itu menyingkap sesuatu yang tadinya tak kasat mata. Begitu tahu itu gas beracun, dia memutuskan menyelidikinya demi berburu bos baru. Sistem mendadak memunculkan notifikasi kalau kemampuannya dimodifikasi, memberinya kekebalan racun selama 20 menit. Berkat efek ini, dia girang karena bisa menghemat banyak uang untuk membeli pil penawar. Sambil menerka isinya, dia berjalan menembus kabut. Di sana, dia menemukan sebuah danau beracun raksasa dengan asap yang mengepul pekat dari tengah-tengah air. Dia pun penasaran, mungkinkah naga racun legendaris bersembunyi di danau misterius ini? Tanpa buang waktu, dia langsung menceburkan diri dan menyadari baru ada monster kroco saja di sekitaran sini. Namun di dasar danau terdalam, siluet raksasa bermata merah menyala mendadak muncul menyerang. Monster itu ternyata seekor buaya pelindung es level 18 yang langsung menerjang ke arahnya. Sesuai dugaannya, dia tahu ada monster besar bersembunyi di dalam air dan segera bersiap bertarung. Saat buaya raksasa itu menerjang brutal, dia malah kegirangan mendapat bahan baku gratisan dan langsung menyiapkan pedangnya untuk serangan kejutan yang mematikan. Tebasan tajam. Pedangnya langsung menembus sirah si buaya dengan kilatan biru. Melihat jasad monster yang segede gaban, dia sadar cincin penyimpanannya gak bakal muat, makanya ini momen pas buat menjajal kemampuan bongkar item miliknya yang baru. Panel sistem menampilkan deskripsi teknik bongkar miliknya yang punya 10% peluang menjatuhkan item langka. Sambil tersenyum tipis, dia langsung mengaktifkannya, membuat tubuh buaya itu pecah menjadi kubus data biru yang melayang-layang indah. Sesaat kemudian, kubus itu meledak memancarkan cahaya silau dan memunculkan banyak bahan langka. Item pertamanya adalah tulang buaya rank yang bisa dipakai merakit senjata baru. Dia juga mendapat daging buaya, tapi kegunaannya minim dan rasanya hambar sekali. Sebaliknya, kulit monster ini justru merupakan bahan rank D berkualitas tinggi dengan efek ketahanan terhadap elemen es. Merasa puas dengan kualitas kulit itu, dia langsung menyimpannya ke dalam cincin untuk dipakai nanti. Tapi setelah merapikan semuanya, dia menyadari ada keanehan di sekitar lingkungan danau ini. Ternyata dia tanpa sengaja sudah sampai di titik pusat tempat asap beracun tadi berasal. Didorong rasa penasaran yang tinggi, pemuda ini memutuskan melangkah lebih jauh untuk melihat isinya. Saat menyelam makin dalam, dia menemukan mulut gua raksasa yang memancarkan cahaya hijau terang. Area sekitar tampak sangat tercemar racun pekat, membuatnya penasaran apakah dia sedang beruntung sekarang. Di dalam gua, dia menyusuri sela-sela kristal hijau raksasa yang menyala. Tapi tebak apa yang dia temukan di balik batu? Ada naga racun betina level 43 yang tertidur lelap menjaga 2 butir telur. Dia melongo melihat naga yang masih dalam fase pertumbuhan, tapi sudah bisa bertelur. Sebagai binatang legendaris, dia tahu kalau makhluk ini tumbuh dewasa, levelnya bisa menembus angka 70. Ditambah kemampuan pencangkokan universal miliknya, batas kekuatannya jelas bisa melampaui itu. Dia pun berniat mencuri telur-telur tersebut, sekaligus membalaskan dendam manusia yang tewas di tempat ini. Mendadak, suara gemuruh air yang sangat keras mengejutkan pemuda ini. Kaget setengah mati mendengar keributan hebat itu, dia menerka-nerka kekacauan besar, apalagi yang sedang terjadi. Detik itu juga, seekor naga raksasa lain melesat masuk ke dalam gol dengan kecepatan luar biasa. Sambil bersembunyi, Jiang En tersadar kalau tebakannya benar. Ada naga jantan juga di sini. Sadar tempat ini sudah tidak aman. Dia memilih mundur dan akan kembali saat sudah cukup kuat melumat keduanya. Muncul di permukaan air, tekadnya kini makin bulat. Sambil tersenyum, dia berjanji akan menjadi lebih kuat untuk mengamankan telur naga berharga itu. Lagi pula dengan kekuatan tersebut, dia pasti bisa menjadi pencetak skor tertinggi tanpa tandingan di kota Nanron. Untuk saat ini, dia memilih pergi ke pasar gelap untuk menjual rampasan perangnya. Pemandangan lalu beralih ke area bawah tanah kota Nanron yang sangat luas.
Ini adalah pasar gelap legendaris yang kabarnya dijaga ketat oleh seorang master tingkat agung. Makanya, selama gak ada keributan besar, bisnis di sini berjalan lancar tanpa intervensi aparat, bikin segala transaksi ilegal jadi sangat mulus. Pemuda ini akhirnya sampai di toko yang dia ingat paling terpercaya dari ingatan masa lalunya. Di dalam, ada bos pavilion Jiyu, seorang wanita anggun bernama Kinyi. Di dekat meja kasir, dua orang pria memohon agar harga barang jarahan mereka dinaikkan sedikit. Sambil mengisap pipanya, Kinyu menegaskan kalau tawarannya sudah yang paling tinggi seantero jalanan ini. Kinyu kemudian menyadari kehadiran Jiang An dan bertanya apa anak sekolahan sepertinya punya barang dagangan. Dua pria tadi langsung menatap remeh. Ragu bocah berpakaian kumal ini punya barang berharga. Salah satunya mulai kesal dan mengusir Jiang An agar tidak mengganggu transaksi mereka. Dengan santai, Jiang An mengiyakan kalau dia gak bawa barang bagus sambil memamerkan cincinnya yang menyala terang. Kedua pria itu langsung melotot shock setelah menyadari kalau itu adalah cincin ruang penyimpanan yang sangat mahal. Jiang An lalu menyodorkan tangannya dan merapal mantra ringan. Seketika, puluhan tumpukan item dan material monster langka langsung berhamburan keluar memenuhi ruangan. Melihat gunungan harta karun di depan mata mereka, kedua pria sombong itu cuma bisa melongo saking tidak percayanya. Bos toko mengenali kulit buaya itu dan curiga si cowok habis pergi ke bagian terdalam lembah. Sambil tersenyum tipis, cowok itu mengeluarkan kristal sihir ungu raksasa dan mengaku punya barang ini juga. Kedua pria di sana langsung panik setengah mati melihat kristal super langka dan berharga terpampang nyata di depan mata mereka. Pemilik toko itu semakin kagum dan penasaran dengan asal-usul si cowok. Dengan tatapan yang sangat tenang, sang karakter utama meminta wanita itu menghitung total harga semua barangnya. Dia lalu melirik kedua pria tadi dan meminta wanita itu bergegas agar tidak membuang waktu. Di dalam ruangan VIP, bos toko memberitahu totalnya mencapai 238.500. Selesai bicara, wanita itu menyodorkan kartu VIP ke atas meja dan menjelaskan semua uangnya ada di sana. Cowok mengambil kartu itu sambil berkata, karena dia bersikap jujur, maka dirinya tidak akan bertel-teli lagi. Layar menampilkan tangan mereka secara dekat saat si pemuda mengambil kartu pembayarannya. Sang bos menjelaskan kartu emas itu menjadikannya clean VIP khusus dengan tambahan bonus 10%. Sambil berdiri, karakter utama kita berterima kasih atas kebaikan bos Kyung padanya. Saat berjalan keluar, dia membatin bahwa bos ini cukup adil dan itulah alasan utama dia memilih bernegosiasi langsung dengannya. Dia tahu perlakuan istimewa ini adalah bukti sang bos sangat menghargai potensinya. Sambil menggenggam uangnya, si cowok akhirnya melangkah meninggalkan toko dan kembali ke area pasar yang ramai. Di luar, bayangan dua orang pria tampak mengawasi si pemuda yang berjalan membawa tumpukan uang, tapi dia tahu orang berbakat pasti selalu diterima di mana saja. Jadi dia terus melangkah tanpa ragu. Lagi pula, demi mengamankan sumber daya penting, dia wajib menjadi lulusan terbaik di kota ini. Sementara itu, kedua preman tadi memutuskan memberi pelajaran karena si bocah dianggap pamer kekayaan. Di sebuah gang sepi, cowok ini berpikir uang barunya bisa dipakai membeli zirah pelindung. Dia sadar membawa dua senjata saja kurang aman. Nah, sekarang lihat senyumnya, dia sudah tahu kalau kedua preman tadi sedang membuntutinya dari belakang. Namun, dia sudah memprediksi semua ini dan senyum tipisnya menunjukkan bahwa dia sangat siap bertarung. Oleh karena itu, dia merasa mengurus kedua orang ini hanyalah jalan untuk menimbun amal baik. Para preman itu mengikutinya dan merasa si cowok sudah memilih kuburan yang pas dengan masuk gang mati. Tetapi, si pemuda mendadak berbalik dan mengejek mereka lambat. Karena dia sudah menunggu cukup lama, keduanya langsung memamerkan kelas petarung mereka dan mengancam dia akan menjadi korban berikutnya. Menggunakan nada mengejek, karakter utama kita berpura-pura takut pada kelas petarung mereka. Si preman marah melihat akting ketakutan itu, sementara rekannya sadar mereka sedang dipermainkan. Sambil menyeringai lebar, si pemuda terang-terangan mengaku memang sedang meledek mereka berdua, nol rasa takut. Tepat setelah itu, preman satunya mengaktifkan teknik sihir dan melumuri pedangnya dengan racun mematikan. Sang karakter utama pun memutuskan inilah saatnya menguji kemampuannya pada manusia. Sistem langsung menunjukkan bahwa teknik tebasan musuh dimodifikasi untuk menyerang tuannya sendiri. Akibatnya, pria itu mulai menebas dirinya tanpa kendali sambil berteriak histeris,
karena kebingungan. Rekannya terkejut setengah mati dan berteriak memanggil ketuanya saat melihat pemandangan aneh di depannya. Lalu, sistem memperlihatkan teknik racun lawan juga telah dimodifikasi untuk meracuni diri sendiri. Wajah penyerang kedua dipenuhi bercak ungu saat racun mulai bekerja di tubuhnya. Dia pun ambruk ke tanah sambil heran mengapa dia bisa meracuni dirinya sendiri. Melihat keduanya terkapar, si cowok bertanya, apakah serangan mereka sudah selesai? Dengan wajah tertutup bayangan, dia menyatakan sekarang gilirannya, habisi mereka. Sambil menggenggam erat pedangnya, dia ingat betul kedua orang ini sudah melakukan banyak kejahatan. Karena itu, dia memperingatkan bahwa hari pembalasan bagi mereka berdua akhirnya tiba di tanah. Sebuah poster buronan mengungkap bahwa mereka berdua adalah buronan tingkat B. Sambil memegang poster buronan itu, dia merasa aneh kenapa penjahat malah membawa poster buronannya sendiri. Dia membuang kertas itu karena tidak berniat menyerahkan mereka dan memicu perhatian berlebih saat ini. Memeriksa tas mereka, dia menemukan baju zirah yang cukup berguna. Layar menunjukkan jubah kulit serigala dengan efek 30 pertahanan dan 10 kelincahan. Meski menganggapnya biasa saja, dia memutuskan memakai kemampuannya untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Nah, kalian lihat ini, sistem langsung mengumumkan jubah serigala dimodifikasi menjadi jubah toluen dengan 260 pertahanan dan 110 kelincahan. Saat memakai jubah barunya, dia menyadari modifikasi menggunakan nama legendaris memberikan hasil luar biasa. Di bagian belakang jubah terdapat sulaman kilin racun yang meskipun tidak terlalu kuat tapi lumayan fungsional. Dia memutuskan pulang ke rumah demi mengejutkan adiknya sebelum ujian dimulai, waktunya beraksi. Lewat penampilan baru ini, dia siap membuat semua orang terpukau. Di rumah, adiknya sedang belajar dan penasaran apa binatang ajaib terkuat keempat di dunia. Tiba-tiba kakaknya datang membawa banyak kantong belanjaan sambil meminta bantuan adiknya yang menatapnya penuh kebingungan. Sang adik menerima kantong-kantong itu, lalu bertanya dari mana dia mendapatkan semua barang ini, sekaligus gadis itu juga menyadari pakaian baru kakaknya sangat mirip dengan sebuah zirah perang. Sambil tersenyum, dia menjawab semua ini berkat kemampuannya dan dia berniat menaikkan uang jajan adiknya, tapi adiknya menolak karena uang 50 yuan dirasa sudah sangat cukup untuk hidup sehari-hari. Sang kakak tidak setuju dan menegaskan mulai bulan ini, uang jajannya menjadi 500 yuan untuk membantu. Memegang uang sebanyak itu, si gadis kecil malah khawatir dan bertanya, apakah kakaknya berbuat kriminal. Dia menenangkannya dan meminta adiknya tidak cemas karena besok adalah hari ujian masuk perguruan tingginya. Sang karakter utama berjanji saat pulang besok malam, dia akan mengajaknya makan di restoran mewah. Karena penasaran, adiknya bertanya level berapa yang berhasil kakaknya capai sejauh ini. Dia menjawab dengan santai bahwa dia baru level 20, membuat adiknya langsung shock mendengar pengakuan itu. Cowok ini merenung, bagaimana ujian ini diadakan 1 bulan setelah kebangkitan kelas petualang baru. Selama periode singkat tersebut, murid biasa umumnya mencapai level 15 dan yang berbakat menyentuh level 20. Sementara untuk melewati level 20, hanya keturunan keluarga kaya raya yang punya peluang besar. Dia sendiri berhasil mencapai level 20 secara tidak sengaja usai mengalahkan klan Raja Iblis Raksasa. Oleh karena itu, dia sadar tanpa memprioritaskan sumber daya, jalannya ke depan akan jauh lebih sulit. Tapi dia sangat yakin saat dia berhasil menjadi nomor 1, semuanya pasti berubah total.